akan share mengenai apa namanya apa itu SB1M ya, kurikulumnya seperti apa. Mungkin teman-teman ini muka saya kelihatan kah? Ini tumben videonya nggak ada, di mana ya? Sebentar ya. Oh, ini Tovan. Ada yang angkat tangan mana tadi? Oh, hilang. Tovannya hilang. Atendi, oke. Ntar gantian nih. Ini siapa? Angkat tangan cepet banget Bang Tovan. Oke. Kelihatan Mas muka? Kelihatan Mas Tovan? Gimana suaranya? Halo Mas. Hadir bagus ya. Oke, kelihatan ya. Ada slide juga. Oke, kelihatan slide-nya yang besar ya, tampilannya ya, full screen ya. Oke, kita mulai ya. Soalnya tadi internet saya kurang bagus dari tadi nih. Mudah-mudahan lancar hari ini ya. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Adit RK. Jadi pada malam hari ini saya akan share mengenai apa itu SB1M, kurikulumnya seperti apa gitu ya, mengenai perkenalan SB1M-nya. Oke, SB1M ini singkatan dari ini notnya ini. Nah, SB1M ini singkatan dari Sekolah Bisnis Internet Marketing ya. Cuman kita punya slogan ada juga semua bisa 1 miliar lah begitu. Jadi kita pengen bikin komunitas yang semua orang masuk ke dalam komunitas itu semua orang bisa menghasilkan. Nah, gimana caranya sih kita menghasilkan begitu ya? Nah, ini dia. Menjadi kaya dan susah ada keterampilan yang bisa kita pelajari ya. Jadi ternyata untuk rumus sukses di dunia online itu sangat sederhana. Apa rumusnya? Ya udah teman-teman tinggal contek aja orang-orang yang sudah bisa menghasilkan gitu. Jadi yang paling jago nyontek sekolahnya dulu ya, apa namanya, pergunakan ilmu menconteknya sebaik mungkin lah begitu. Yang keluarkan ilmu terbaiknya ya. Biasanya yang jago nyontek income-nya paling besar. Oke. Nah, pada saat teman-teman mulai ya, mindsetnya kita harus sama seperti membangun bisnis konvensional, satu ruko sama satu website. Bedanya apa sih? Bedanya kalau kita konvensional ya ini ya, ada jam bukanya, sewa tempatnya, apa namanya, modalnya besar, habis perlu karyawan, dan biasa pasar-pasar lokal di mana tokonya buka. Lalu kalau dunia online itu enaknya apa sih? Bisnis dunia online bisa buka 24 jam, modalnya sangat murah sekali, hanya perlu sewa hosting, beli domain, bisa dikerjakan di rumah dan tidak perlu karyawan ya. Dan kabar menariknya, pangsa pasarnya tidak ada batasan wilayah, tidak ada batasan negara. Nah, semua ini sebenarnya intinya tentang duplikasi ya di dunia online ini. Jadi pada saat nanti teman-teman mau memulai bisnisnya, ya nggak usah muluk-muluk dulu, satu website bisa ngasilin 1 juta dulu aja per bulan. Nah, kalau udah bisa 1 juta per bulan, insya Allah income miliar lebih dekat lah. Maksudnya gimana, Mas? Saya mau naikin dong income saya jadi 10 juta. Gimana caranya? Gampang, tinggal bikin 10 website ya. Terus misalnya teman-teman mau naikin lagi, Mas, saya mau naikin dong income-nya jadi 100 juta misalnya begitu ya. Gampang, tinggal bikin 100 website begitu. Jadi mudah sekali ya. Jadi kalau teman udah tahu caranya, udah tinggal duplikasi. Nah, biasanya ini pertanyaan teman-teman yang mau mulai ya, terutama untuk pemula. Yang pertama biasa pertanyaan ini, wah, bikin website gimana caranya ya? Habis itu domain itu apa sih? Habis itu pertanyaan berikutnya biasanya apa? Bagaimana cara kita ciptakan traffic ya? Setelah ciptakan traffic, ada panduannya nggak? Terus paling terbesar bisa pertanyaan ini nih, saya harus jualan apa begitu? Karena ternyata mendapatkan income dari dunia online harus ada sesuatu yang dijual, baik barang maupun jasa. Nah, belajar sendiri bisa nggak? Bisa ya, sebenarnya nggak perlu apa namanya kumpul di SB1M ya, kok nongkrong-nongkrong begitu atau apa namanya ikut kelas belajar di SB1M ya. Nah, belajar sendiri bisa nggak? Bisa, tapi biasanya apa? Mentok ya. Kenapa? Nggak ada tempat bertanya soalnya. Nah, ujungnya apa? Berhenti ya. Nah, makanya kita sebenarnya butuh komunitas. Kalau kita belajar sendiri biasanya tadi mentok. Nah, komunitas SB1M ini sebetulnya hadir tujuan untuk solusi kita semua, terutama untuk para pemula, ya khususnya para pemula yang ingin memulai dengan benar dan bisa menghasilkan. Oke. Nah, kabar baiknya di sini sudah ada kurikulumnya, sudah ada silabusnya, sudah ada panduannya, sudah ada mentor tempat bertanya, dan yang paling menyenangkan apa? Dari satu komunitas kita mendapatkan informasi lebih cepat ya. Nah, itu paling utamanya. Nah, yang berikutnya, gimana cara bergabung di komunitas SB1M ini? Memang berbayar, tapi kabar baiknya 1 kali bayar untuk belajar seumur hidup ya. Kenapa kita putuskan seumur hidup? Karena yang pertama, daya tangkap tiap peserta berbeda-beda. Ada peserta SB1M yang baru belajar 6 bulan, ya bulan ke-7 omset bisnisnya langsung
naik jadi 60 sampai 100 juta per hari. Ada orangnya. Dan teman-teman bisa langsung ketemu juga langsung dengan orangnya. Kemarin beliau baru sharing di kelas kita ya, gimana cara dia mau bangun bisnisnya agar bisa mendapatkan omset ratusan juta per hari. Lalu berikutnya yang salah satu contohnya saya ya, saya ini gaptek sekali ya, jadi saya benar-benar nggak suka dunia online sebetulnya. Nah, saya itu baru ngerti itu kurang lebih 1,5 tahun. Ngomong-ngomong saya ada di SB1M ini mulai dari ini ya, dari bulan September tahun 2013. Nah, saya 1,5 tahun tuh nggak ngerti-ngerti lah. Ini baru dong 1,5 tahun kemudian gitu. Nah, untuk teman-teman yang sama seperti saya kondisinya nggak perlu khawatir, teman-teman bisa ikut belajar di SB1M seumur hidup dimanapun teman-teman berada. Ya, tidak harus ada di Jakarta, di seluruh Indonesia bisa ikut belajar, bahkan di seluruh dunia bisa ikut belajar karena ada kelas webinar ini. Ya, kita sekarang sudah buka kelas webinar. Nah, yang berikutnya materinya mudah dipelajari karena visi dari founder SB1M ini dari namanya Mas Berto ya, nanti teman-teman juga bisa langsung kenalan dengan beliau. Visinya adalah gimana caranya orang yang gaptek sekalipun bisa mendapatkan income dari dunia online ya. Dan apa namanya, jadi materinya semua serba praktis gitu ya, jadi supaya lebih mudah diterapkan. Dan kabar baiknya di sini kita sudah ada kurikulumnya, kita sudah menyentuh lebih dari 700 video tutorial dan selalu update ya. Ini kebayang teman-teman kalau hanya mau fokus belajar ya, satu video satu hari ini setahun aja nggak habis ya, udah gitu update melulu lagi. Jadi teman-teman harus di sini fokusnya praktek bisa menghasilkan, intinya begitu ya. Dan untuk mempermudah teman-teman ngikutin kurikulumnya, kita sekarang sudah bagi per semester. Jadi peserta lebih mudah ngikutinnya. Dan kita sekarang sudah ada awesome book ya. Mungkin untuk yang bertanya nanti bisa ada sesi tanya jawab ya. Saya ini ke mana ke apa penjelasan dulu ya. Oke. Nah, ini untuk di kurikulum SB1M ini kabar baiknya kita sudah ada panduannya ya, sudah ada bukunya. Jadi teman-teman nanti apa namanya, sebentar nih, kenapa ya? Sebentar. Oke. Nah, di sini apa namanya, kita sudah ada panduannya ya, sudah ada kurikulum. Ini membuat teman-teman yang di luar Jakarta bisa ikutin kurikulum ini dan bisa menghasilkan ya. Jadi tinggal ada panduannya lah, enak banget. Dan kabar baiknya di sini sudah disediakan proyeknya ya. Jadi konsep belajar di SB1M ini adalah belajar praktek menghasilkan. Untuk teman-teman yang belum punya produk, sudah kita sediakan juga produknya. Untuk teman-teman yang sudah punya produknya, kita ajarkan gimana cara jualannya. Enak banget nggak? Ya, jadi teman-teman di sini tinggal ikutin aja kurikulumnya, intinya begitu lah. Dan kita juga ada perjalanan ke luar negeri ya, karena konsep belajar paling bagus adalah langsung berangkat ke tempatnya ya, karena dan kabar baiknya untuk jalan-jalan ini gratis, nanti saya akan jelaskan di belakang. Dan kita juga ada update di Facebook group ya, jadi seluruh mentor SB1M ini kumpul di Facebook group ini, jadi sangat aktif sekali. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan apapun bisa langsung tanya di grup. Oke. Nah, buku awesome book itu seperti ini ya. Ini ada, dan sekarang sudah ada keluar apa namanya, edisi yang terbaru yang sudah disempurnakan ya. Jadi teman-teman yang di angkatan sekarang beruntung sekali karena di angkatan saya nggak ada awesome book ini. Nah, intinya di kurikulum SB1M kita membangun 6 pondasi utama. Ya, pertama web authority, YouTube, email marketing, list building, blogspot, fanpage, FBA, FB status. Dari keenam ini terbagi menjadi 2 jenis penghasilan. Yang 3 di bawah ini kalau teman-teman kerjakan ada uangnya, kalau berhenti penghasilan juga berhenti. Tapi yang menarik yang 3 di atas. Teman-teman kerjanya 1 kali, nanti satu titik tertentu teman-teman akan mendapatkan aset digitalnya. Jadi 1 kali kerja, income-nya terus-terusan begitu. Nah, tapi namanya bangun aset nggak bisa secepat itu ya, teman-teman, butuh waktu, butuh biaya untuk ngebangun. Nah, pembiayaan dari mana? Dari yang 3 di bawah. Nanti kalau yang asetnya ini udah jadi, yang di bawah kita berhenti begitu ya. Nanti kita dapetin income-nya terus-menerus begitu. Nah, ini sebagian kecil materi yang akan teman-teman dapatkan di kurikulum SB1M ini. Kita sudah ada lebih dari 700 video tutorial yang bisa teman-teman pelajari ya.
Yang pertama ini kita akan mempelajari salah satunya adalah affiliate. Kita memasarkan afiliasi dari marketplace Jivizu, Clickbank, Teespring. Nanti Kanvas ini bagaimana video editing, ada Webinar Fusion Pro, WooCommerce Shopify ini bagaimana cara kita membangun toko online, ngebangun dari awal begitu ya. Lalu di sini juga ada Ahref. Ahref ini adalah materi yang sangat advance ya. Ini materi bagaimana caranya kita bisa mengalahkan website yang ada di halaman 1 ranking 1 Google. Wih, keren banget ya. Nah, tapi teman-teman nanti nggak akan pelajari di semester pertama langsung pingsan nanti ya. Pelajari yang ininya nanti di semester berikutnya. Nah, materi ini akan banyak sekali, lebih dari 700 tutorial dan selalu update. Nah, kabar baiknya SB1 ini sudah ada pilot project-nya. Kita kerjasama dengan Synergy Worldwide. Kita akan memasarkan produk kesehatan yang produk unggulan namanya Smart Detox. Nah, ini teman-teman, cara kita paling smart untuk memulai bisnis online adalah pilih produk yang sifatnya dropship. Ya, kenapa dropship? Enaknya produk ini tidak perlu packing, tidak perlu karyawan, tidak perlu gudang, tidak perlu repot. Teman-teman tugasnya hanya satu, ciptakan aja traffic, nanti yang kirim-kirim perusahaan begitu. Dan kabar baiknya program Smart Detox ini sudah ribuan pengguna, sudah real testimony. Dan ini yang paling penting, Synergy Worldwide ini merupakan anak perusahaan dari Nitrosense yang sudah berdiri dari 40 tahun, terdaftar di Nasdaq dengan rating 5A. Jadi blue chip, perusahaan yang sehat, nggak punya hutang. Jadi kita kerjasama dengan perusahaan yang betul-betul bonafit lah. Ya, karena kenapa kita pilih Synergy Worldwide? Karena gini, kurikulum SB1M di awal itu kita kerjasamanya sama UKM. Ya, dan ternyata kita tidak melihat sisi tidak melihat sisi ininya ya, karakteristik dari dunia online-nya. Ya, jadi yang pertama ternyata dunia online itu pembeli nggak ketemu penjual, jadi yang paling penting apa? Komitmen untuk delivery, itu penting sekali. Yang kedua, karakteristik traffic dunia online ini tidak langsung besar, jadi dia trafficnya kecil, satu traffic 5 per hari, 10 per hari, bahkan nanti baru berkembang jadi jutaan. Nah, pada saat kita kerjasama dengan UKM ya, yang transfer waktu masih 1 orang, 10 orang, itu pengiriman masih lancar ya, bahkan sampai 50 orang per hari juga yang transfer masih lancar pengiriman. Begitu yang transfer ribuan orang, perusahaannya hilang, kira-kira gimana? Tepok jidat ya. Jadi teman-teman, kalau nanti intinya kalau teman-teman nanti memutuskan berbisnis di dunia online, pilih perusahaan yang established untuk jangka panjang. Kenapa? Karena nama baik kita yang dipertaruhkan. Kebayang kalau teman-teman kayak Om Tolelet Om kasusnya ya, hitungan jam seluruh dunia tahu, tersebar, tapi ini yang tahu seluruh dunia teman-teman blacklist gitu. Kira-kira gimana? Habis nama kita ya. Dulu nama SB1 sempat kurang bagus, nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah harum kembali. Ya, jadi teman-teman nanti bisa intinya gini, pelajarannya kalau teman-teman nanti mau berbisnis dunia online, pilih perusahaan yang established untuk jangka panjang, itulah intinya. Ya, jangan jadi perusahaan-perusahaan yang kecil gitu. Oke. Nah, ini konsep di SB1M satu kali kerja multiple income ya. Jadi teman-teman di sini konsepnya satu kali kerja itu bukan satu income nggak begitu cara mainnya. Cara mainnya gimana? Satu kali kerja kita cari orang gitu. Ya, jadi yang ada produk evergreen itu ada 3 kategori. Ya, yang pertama itu adalah produk yang kategorinya kesehatan, kecantikan. Jadi sampai kapanpun selama orang masih hidup, selama 100 tahun lagi belum kiamat, begitu ya, orang pasti butuh sehat dan pengen tampil menarik. Jadi semua produk yang berkaitan dengan kesehatan kecantikan ini akan booming terus. Jadi kita mainnya bukan produk yang tren jangka pendek, misalnya kayak teman-teman bisnisnya pager gitu, sekarang pager udah nggak dicari orang ya, jadi jangan buang waktu, cari produk yang untuk jangka panjang. Yang berikutnya kategori kedua ini adalah how to make money online. Jadi bisnis yang berkaitan gimana caranya bisa membantu orang bisa mendapatkan income dari dunia online. Ini akan booming sekali. Kenapa? Dunia online akan terus berevolusi, akan terus berkembang karena semua orang pengen di online kan bisnisnya kayaknya ya. Kayak contohnya saya sekarang kalau beli apa-apa lebih banyak pakai Tokopedia. Ya, saya nggak harus keluar rumah, saya transfer hitungan jam, produknya sampai rumah. Nah, kayak gitu. Jadi semua orang kayaknya pengen lebih mudah. Ya. Nah, produk ini seperti apa aja contohnya? Contohnya kursus belajar seperti SB1M ini. Ini akan booming. Lalu contohnya teman-teman bisnis yang berkaitan kayak aplikasi, tutorial, tools-tools internet marketing dan lain-lain itu akan berkembang terus. Ya, dan itu akan terus dicari orang. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah fashion. Jadi produk yang
pakaian lah ya, produk pakaian. Selama trennya sampai 100 tahun ke depan bukan telanjang, orang pasti akan butuh pakaian. Jadi itu produk yang terus akan dicari orang. Jadi untuk jangka panjang bagus sekali. Nah, untuk kurikulum SB1M ini kita sudah pilihkan produk-produk yang sifat evergreen tadi. Yang pertama produk kesehatan, kita kerjasama dropship Sinergi Worldwide. Yang kedua produk pendidikan. Ya, untuk yang tadi how to make money online, edukasi SB1M diafiliatkan, teman-teman bisa ikut pasarkan. Yang ketiga fashion, tadi pakaian masuk evergreen, kita kerjasama dengan 2 perusahaan besar, ini dropship loop endorse. Lalu ada software, ini ya tadi evergreen yang kategori kedua, kita pasarkan produk-produk dari afiliasi Gvizu, IDAF dan lain-lain. Lalu yang kelima ini ada AdSense, dan beruntung sekali yang teman-teman yang di sini punya produk sendiri ada penghasilan yang keenam, karena saya nggak punya, income saya hanya 1 sampai 5 aja ya. Nah, kalau tanya ke saya, Mas, saya fokusnya yang mana? Fokusnya sama yang keenam. Kenapa? Karena ini paling pusing. Ya, kurikulum SB1M ini paling panjang materinya, semesternya itu adalah di produk 6 ini. Kenapa? Karena teman-teman harus bisa bikin funnel system, mulai dari pengunjung datang ke website sampai dengan barang delivery, produknya bisnisnya nggak boleh disentuh lagi. Harus bisa seperti bisnisnya founder kita, Mas Berto. Ya, Mas Berto adalah seorang pengusaha yang saya tahu beliau punya 15 unit usaha. Yang menariknya sudah 3,5 tahun nggak pernah lagi kunjungin bisnisnya, ya, dan bahkan ekstrimnya karyawan yang udah nggak kenal lagi sama Mas Berto, ya. Dan Mas Berto waktu beberapa tahun 2015 2016 kemarin sempat sering banget jalan-jalan ke luar negeri lah. Dia bisnisnya ditinggal-tinggal gitu. Tapi tiap bisnisnya menghasilkan miliaran, buat dia kok bisa sih, karena Mas Berto ahlinya dalam bangun sistem untuk sebuah bisnis. Kabar baiknya di SB1M ini teman-teman belajar langsung dengan para praktisinya, bukan sekedar teori-teori gitu ya. Jadi teman-teman langsung belajar dengan para pelakunya. Ya, jadi nanti teman-teman kalau mau paling pusing yang ini, karena 1 sampai 5 tugas kita hanya satu, ya, ciptakannya traffic sebanyak-banyaknya ke website kita akan dapetin uangnya. Selesai tugas kita. Tapi kalau yang ke-6 ini materinya sangat panjang sekali, ya. Oke, berikutnya ini adalah testimoni. Ini ada Mbak Yora. Mbak Yora ini seorang ibu rumah tangga, dia punya 1 orang anak, ya, dia kerja di kantor dan dia gaptek sekali lah, ya. Jadi punya ibu rumah tangga, kerja di kantor, dan punya 1 orang anak, jadi aktivitasnya sangat padat. Mbak Yora ini masuk di SB1M niatnya hanya ingin dapetin income tambahan. Alhamdulillah di bulan pertama dengan income bersih 15 juta, langsung resign. Nah, untuk teman-teman yang kerja di kantor, kalau mau resign kita ada syaratnya, ya. Syaratnya apa? Minimum 3 kali gaji dan harus bertahan 6 bulan berturut-turut. Itu syarat dari kurikulum. Misalnya 30 juta, 3 kali gaji misalnya 30 juta, harus 30 juta berturut-turut 6 bulan. Nggak boleh 30, 12,5, 15, 27 juta resign, nggak boleh. Harus stabil. Ya, tapi yang kita mau 30, 60, 70, 100 miliar. Amin ya. Nah, ini ada Mas Andri Wijaya. Dia nggak punya produk, dia hanya ikutin materi produk yang ada di kurikulum aja, sekarang memasarkan berbagai macam produk. Ini Mas Deka Mulyana, belum genap 2 bulan, trafficnya sudah ribuan. Ini ada Mas Omar. Mas Omar inilah seorang pengusaha properti, beliau seorang developer. Beliau menggunakan kurikulum SB1M untuk memasarkan propertinya secara online, dan alhamdulillah booming sekali. Setiap beliau buka klaster baru selalu sold out. Alhamdulillah ya. Dan sekarang Mas Omar sering diundang menjadi pembicara di seminar properti bagaimana cara memasarkan secara online. Nah, ini adalah mutasi rekeningnya Mbak Tiara. Ya, Mbak Tiara cerita bangun tidur transfer 7,5 juta, lagi sarapan di transfer 3,8, lagi ngantri anak sekolah transfer 3,8, lagi makan siang transfer 7,5 juta, lagi sebelum tidur transfer 7,5 juta. Insya Allah teman-teman mengalami hal yang sama juga kalau mengerjakan PR dengan benar. Oke. Nah, ini pada saat teman-teman nanti memutuskan untuk bergabung di SB1M untuk belajar, kita semua punya goals. Ya, peserta punya goals. Goals-nya apa? Punya income minimum 5 sampai 20 juta di bulan keempat. Ini hukumnya wajib, fardu ain, nggak boleh enggak. Kenapa? Karena yang membuat kita bertahan di kurikulum SB1M sampai dengan wisuda, ngomong-ngomong kita sekarang ada program wisudanya di tahun 2017 ini ya, karena perdana. Ini kalau teman-teman wisuda ini jadi angkatan pertama. Kenapa sih? Karena ada uangnya ya untuk kita bertahan. Saya ingat sekali, yang membuat saya bertahan sampai hari ini adalah 1 juta pertama saya. Ya, jadi itu membuat saya bertahan. Nah, pertanyaannya, Mas, gimana caranya mendapatkan income 5 sampai 20 jutanya? Nah, kabar baiknya di Awesome Book ini sudah dikasih tahu nanti di kurikulumnya. Apa saja yang harus teman-teman kerjakan, targetnya apa aja, berapa banyak PR yang harus dikerjakan. Nah, tinggal diikutin aja, insya Allah nyampe penghasilannya. Oke. Nah, saya akan masuk ke materinya ya. Mendapatkan income dari online itu mudah, asal tahu caranya dan ini rahasianya. Ya. Nah, konsepnya sangat sederhana. Jika kita mendapatkan income dari dunia online, tugas kita hanya satu, kita bikin website yang ada trafficnya.
Semakin besar traffic yang bisa teman-teman ciptakan ke dunia online, semakin besar potensi income yang akan teman-teman dapatkan. Jadi pertanyaannya gimana caranya kita bisa mendapatkan trafficnya ini? Nah, ini dia rahasianya. Kita 4 bulan kita bangun fondasi utamanya dengan benar. Fondasinya apa aja? Yang pertama membuat website sesuai passion. Ya, di sini saya tekankan sesuai passionnya. Kenapa? Karena kalau teman-teman mengerjakan sesuatu yang tidak disuka, biasanya nggak akan dikerjakan. Jadi teman-teman temukan senangnya apa. Kalau saya hobinya makan, saya hobinya kuliner. Ya udah, saya website saya tentang makanan. Atau yang teman-teman hobinya masak, udah bikin website tentang masak. Oke, syaratnya gambarnya asli, artikel asli. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Oke, berikutnya nanti saya akan jelaskan mengenai YouTube, Instagram, FB Ads, FB Status. Oke, kita masuk ke materi. Ya, kita masuk ke materi. Nah, ini pada saat teman-teman nanti mau mulai, kita ada persiapan. Persiapannya apa? Yang pertama, teman-teman harus siapkan 7 sosial media. Ya, ini wajib nih. Ada Facebook, Twitter, Tumblr, Pad, LinkedIn, Google+, Instagram. Untuk Facebook sampai Google+ ini, kalau sudah punya akun lama, pakai akun lama aja. Tapi kalau teman-teman nggak punya, harus buat. Ya, tapi buatnya jangan di kelas ya, nanti habis waktu bikin sosmed, bikinnya sendiri aja. Nah, tapi khusus untuk Instagram, teman-teman satu kategori produk, satu akun Instagram, jangan dicampur. Ya, jadi misalnya bisnisnya ada pakaian, ada tambang, ada apalagi misalnya ada apa ya, misalnya konsultan gitu, jangan dijadiin satu ya. Jadi masing-masing produk satu akun Instagram. Nah, berikutnya yang teman-teman siapkan adalah website ya. Nah, yang pertama teman-teman siapkan adalah hosting. Hosting ini kita sewa lahan. Yang direkomendasikan saat ini ada Hawkhost dan ada Dewa Web. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ya, kenapa kita rekomendasikan dua ini? Karena ini responnya sangat bagus sekali. Kalau ada masalah apa-apa responnya cepat, jadi masalah kita cepat selesai, website kita bisa on lagi begitu. Ya, yang berikutnya kita siapkan domain. Domain ini apa nama website? Disarankan namanya adalah nama pribadi.com, bukan nama bisnisnya.com. Ya, tapi kalau mau langsung juga boleh, tapi kita lebih merekomendasikan nama pribadi.com. Kenapa? Ini sharing dari salah satu internet marketer dunia namanya John Cho. Beliau income-nya rata-rata 1-2 miliar per bulan. Dia bilang gini, di era sekarang dunia online itu rentan dengan penipuan. Ya, jadi sebenarnya teman-teman itu kalau mau bangun bisnis dunia online, bisnisnya apa itu nomor sekian. Terserah teman-teman maunya 100 bisnis juga terserah, tapi itu nomor kesekian. Yang pertama harus dibangun adalah gimana caranya pengunjung percaya sama kita supaya orang mau beli sama kita. Jadi yang dibangun apa? Personal branding. Intinya apa? Kita kasih tahu kita ini ada, begitu. Ya, jadi begitu orang percaya sama kita, kita mau jual apapun pasti dia beli, kata John Cho gitu. Ya, makanya dia berhasil punya income 1-2 miliar per bulan. Oke, saya nggak akan jelaskan bagaimana cara membuat website, nanti ada sesinya tersendiri bagaimana cara membuat website, nanti bisa tanyakan kepada orang yang mengundang teman-teman masuk ke webinar ini ya, kapan ada jadwal websitenya. Oke, nah berikutnya saya mau share adalah bagaimana cara kita ciptakan traffic ke website. Nah, ini yang pertama, update website dengan artikel. Ya, berapa banyak mas artikel yang harus dibikin? Nah, yang harus dibikin itu 1000 artikel dalam waktu 4 bulan atau 10 artikel per hari. Oke, saya di sini tidak akan menceritakan yang manis-manis ya. Ini adalah kenyataan yang harus teman-teman bangun. Ya, 1000 artikel waktu 4 bulan, 10 per hari. Kenapa harus 1000 artikel waktu 4 bulan? Karena kita ingin membangun momentum indeks Google supaya kita mendapatkan predikat web authority di mata Google. Ya, web authority itu apa mas? Web authority itu adalah website yang dipercaya oleh Google supaya kita bisa masuk halaman 1 ranking 1 Google. Nah, itu dia. Ya, nah cobain gimana caranya supaya Google percaya sama kita, sayang sama kita, cinta sama kita. Kita kasih perhatian dulu ke Google dengan cara apa? Dengan cara kasih tahu keseriusan kita 10 artikel per hari. Untuk teman-teman yang sibuk sekali, ya minimum 1 artikel per hari. Nggak boleh bolong di 4 bulan pertama. Ya, jadi ini penting sekali untuk membangun fondasinya nih, ya. Nah, tapi ada update terbaru dari Google. Kalau update sebelumnya, yang kita kerjakan di bulan pertama baru ke indeks bagusnya 3 bulan kemudian. Jadi teman-teman baru nikmati hasilnya di bulan keempat kurang lebih. Nah, beberapa waktu lalu Google update, jadi dia berubah. Yang kita kerjakan di bulan pertama baru ke indeksnya 6 bulan kemudian. Jadi teman-teman baru nikmatin hasilnya itu di bulan ke-7. Jadi secara tidak langsung, teman-teman membangun website ini kurang lebih 1 tahun ya. Jadi teman-teman baru nikmatin hasilnya di tahun kedua. Oke. Nah, ini sengaja saya angkat di awal karena semakin teman-teman tunda nanti pembuatan website, yang semakin lama asetnya jadi gitu ya. Nah,
ultimate goalsnya mungkin ada yang nanya, Mas, kalau mau bikin website yang stabil harus berapa banyak artikelnya? Yang sudah ya, kata mentor kita yang ahlinya SEO, untuk satu website itu minimum 10.000 artikel untuk website yang stabil. Ya, jadi 10.000-nya kapan terserah teman-teman mau menyelesaikannya kapan, tapi itu kenyataannya harus teman-teman bangun. Oke. Nah, sumber artikel, pertanyaannya biasa, Mas, saya harus nulis artikelnya apa? Nah, ini dia. Yang pertama, teman-teman bisa ngambil tulisan dari Google Trend. Jadi misalnya lagi ngetrennya apa, udah tanya aja Google. Google yang lagi banyak trafficnya apa sih? Nah, udah tanya Google. Berikutnya ada Google Alert. Google Alert ini apa? Kita minta kategori tertentu di mata Google. Misalnya teman-teman senang bola, minta update harian mengenai bola, nanti akan Google kirim via email. Berikutnya bisa ngambil dari YouTube, bisa teman-teman hobinya apa, kalau saya hobinya makan. Ada juga nanti teknik LBO, ini singkatan dari Local Business Optimization. Nanti ini adalah teknik gimana caranya kita mendapatkan traffic tertarget dari satu lokasi tertentu. Misalnya teman-teman punya produk pengen masar di Makassar, di Medan, di London, di Chelsea, atau misalnya mau di apa namanya di Chelsea klub bola ya, Chelsea negara bukan, saya nggak ngerti bola ya, mungkin mau di di Barcelona kah gitu, mau jual, pokoknya kita dapetin traffic dari satu lokasi tertentu. Nanti saya akan share tekniknya seperti apa. Lalu ini ada Line Today, ada clickbait, makanya ada artikel viral, bisa juga dari TV, majalah, buku, koran, dan lain-lain. Bisa juga dari kejadian sehari-hari ya, contohnya seperti ini. Oke, contohnya seperti ini ya. Oke, ini kelihatan ini ya, yang Google ya. Oke, Mas Idam? Halo Mas? Wah, Mas Idam lagi nggak di tempat ya? Oke, oke. Nah ini ya, Mas, bentar, web ini share screen-nya saya ke sini ya. Oke, nah ini ya. Jadi contohnya teman-teman bisa juga ngambil artikel dari sini. Artikel dari contoh ya, bukan artikel. Contohnya gini. Waktu itu Mas Berto, founder kita, baru pindah ke Bintaro ya. Istrinya ngidam martabak. Dia ngetik gini nih istrinya ngetik di handphone begini nih. Martabak enak Bintaro. Nah, biasanya kita ngelihat hanya halaman satu Google ya, jarang kedua, ketiga gitu. Nah, ini ada halaman 1 nomor 2 nih, ini website Mas Berto, berarti nilainya bagus di mata Google ya. Oh, burung Google-nya. Oke. Ini kah? Kelihatan nggak? Mas Jedam? Kelihatan nih? Sudah belum? Belum ya? Bagus? Oke, sudah bagus ya. Mas Jedam ini nggak di mute, lo bisa jawab. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke, nah ini. Nah, website-nya ternyata isinya seperti ini nih. Ya tadi ini halaman 1 nomor 2, berarti bagus nilai mata Google ya. Ternyata isinya deskripsi, foto, deskripsi, foto, selesai. Kok bisa sih halaman artikel seperti ini bisa masuk halaman 1 Google? Katanya kalau mau halaman 1 Google harus minimum ada 300-500 kata atau sampai 1000 kata gitu ya. Ada tatanan SEO yang baik dan benar, H1, H2, ada riset kata kunci. Habis itu teman-teman juga harus ada skrip-skrip, coding-coding yang dimasukkan gitu kan. Itu nanti akan teman-teman pelajari, itu betul semua, tapi nggak akan pelajari di awal, teman-teman akan pelajari itu nanti di semester lebih lanjut. Nah, ini kita berkaitan sama update Google yang terbaru ya. Kenapa kok artikel seperti ini bisa masuk halaman 1 Google? Ternyata yang Google minta, deskripsinya harus original, tidak boleh copy paste. Semakin teman-teman menggunakan gaya bahasa sehari-hari semakin bagus.
ya. Jadi apa namanya? Intinya nggak boleh copas lah. Tapi ada beberapa hal yang boleh di copy paste. Contohnya misalnya nama, alamat, nomor telepon. Misal teman-teman ada yang bisnis kemarin ada yang bisnis apa ya? Oh, batu bara gitu ya. Ada yang bisnis batu bara. Berarti kan kandungan kandungan batu baranya, kadar karbonnya kan nggak mungkin berubah. Mungkin ada yang berubah-berubah, tapi ya tulisannya gitu-gitu aja lah begitu ya. Nah itu bisa di copy paste ribuan kali. Nah itu boleh ya. Nah contohnya lagi itu ya. Nah, begitu lagi berikut juga foto. Nah, untuk foto teman-teman biasanya kan pada umumnya orang nyari di Google Image ya. Martabak enak deh. Google Image ke martabak, kita ke image. Nah, ini. Biasanya kita lakukan apa? Klik kanan save as. Ya. Nah, ternyata algoritma Google sekarang itu dia membaca metadata sumber foto. Pada saat teman-teman save as, link si martabakspektakuler.com ini ke bawah nih ya. Jadi pada saat teman-teman masuk di indeks Google, fotonya foto orang, nilainya jelek deh. Nah, jadi paling bagus pakai apa? Pakai handphone. Kalau pakai Samsung ini kebaca Samsung, pakai GoPro kebaca GoPro, pakai Canon XLR kebaca Canon ya. Jadi yang berikutnya lagi teman-teman kalau misalnya datang ke satu lokasi atau ke martabak ini, begitu teman-teman foto, nggak mungkin foto ini terjadi 2 kali ya, nggak mungkin si Masnya madep sini senyum gitu. Jadi foto ini hanya terjadi sekali. Sesuatu yang unik di mata Google itu nilainya paling tinggi. Ya. Jadi berapa banyak fotonya? Minimum 4 nih, kayak Mas Beto. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia. Ya. Nah, yang terakhir sumber foto bisa ngambil dari sini. Ini namanya screenshot. Ya. Teman-teman bisa ambil di apa namanya di panah-panahin begitu ya, di screenshot, intinya begitulah. Itu nilainya paling original tapi paling kecil di mata Google. Oke, berarti tatanan sederhana halaman Google intinya seperti ini. Oke, ntar saya pindah-pindahin dulu ya. Ini panelnya banyak banget. Oke, nah intinya tatanan sederhana halaman satu Google ya. Yang pertama, judul kata kunci long tail all intent sama dengan 0. Kata kunci ada paragraf pertama, deskripsinya original, ada foto minimum 4, ada video, ada link ke artikel sebelumnya, ada outbound link, ini maksudnya apa? Referensi website terpercaya, ada tag maksimum 3 kata kunci. Oke. Nah, ini saya mau contohin bikin artikelnya langsung deh. Nah, ini saya mau ke bisnisnya teman-teman. Teman-teman ada yang sudah punya bisnis sendiri kah? Bisa angkat tangan yang sudah punya bisnis sendiri? Saya mau langsung praktekin. Mas Ridwan ya. Nah, tinggal klik aja raise your hand ya. Nanti saya pindahin. Oh, Mas Bedi. Oke. Mas Eko Sarwono. Sudah masuk kah? Nah, yang angkat tangan nanti saya ini bisa langsung bicara ya. Oke. Mas Bedi. Halo Mas, selamat malam. Bisa langsung ini Mas. Halo, Mas Bedi. Mas Eko. Mas Ridwan. Kedengeran? Iya, ayo kedengeran. Oke. Nah, ini ada yang sudah punya bisnis sendiri kah? Saya member. Saya udah member. Oh, udah member. Udah punya. Iya, udah member. Bisnisnya apa, Mas? Eko, Mas Eko, bisnisnya apa, Mas? Bisnisnya masih berkutat di masalah jual beli artikel ya. Cuman mungkin saya ingin mencoba untuk bidang lain, yaitu untuk bisnis dropship, tapi saya belum tahu bagaimana harus memulainya, Mas. Oh, produknya kepikiran nggak? Apa? Produknya sudah ada. Kemarin saya mencoba untuk apply bisnis tas backpack yang dikhususkan untuk traveler. Cuman saya masih bingung bagaimana cara kita optimasi supaya kita lebih dipercaya oleh orang gitu. Oke, sip-sip. Nah, ini bagus nih contohnya nih. Kalau Mas Bedi, Mas? Wah, nggak ada suaranya. Halo, Mas?
Itu di situnya tuh kali tuh di laptopnya kali. Bisa enggak? Atau di chat aja boleh. Celana sarung Muhammad Ridwan nih. Muhammad Ridwan yang mana? Celana sarung. Tadi tas ya Mas Eko ya? Iya. Mas Bedi belum kedengeran. Oke. Nah contoh nih ya. Nah enak nih buat tas deh. Tas bag apa? Tas ransel ya? Untuk trust ransel untuk traveler. Oke. Enggak ada suaranya ya Mas. Saya usahakan toko susu. Saya usahanya toko susu Pampers bayi. Oke. Nih kita langsung contoh nih ya, langsung contoh ya. Langsung contoh ke ini deh. Oke, ini cara risetnya ya. Cara risetnya. Saya geser-geser dulu panelnya kebanyakan nih, saya keder juga. Sebentar, maaf ya, sabar teman-teman ya. Oke, ini contoh ya. Nah, oke, contohnya misalnya gini ya. Teman-teman jadi pengusaha tuh mudah ya. Mudah banget lah jadi pengusaha itu. Teman-teman sehari jadi juga bisa lah. Misalnya kayak Mas Eko nih, pengen usaha tas gitu ya. Jadi pengusaha tasnya gimana caranya? Udah teman-teman tinggal misalnya kalau di Jakarta bisa ke Tanah Abang, ya tinggal ke Tanah Abang aja, beli tas selusin udah jualan deh. Sah jadi pengusaha tas. Bener nggak Mas? Ya, Betul, Mas Aditya. Cuman bener ya? untuk kasus ini ya masih terdengar apa Aditya? Iya, dengar. Iya, mungkin untuk awal-awal ini karena memang masih terpaut dengan modal juga, jadi saya Ini mencoba dropship ya? mengikuti gitu saran-saran dari teman-teman yang lain gitu. Oke. Gimana kalau dimulai dari dropship gitu. Dan itu pun Yes. kemarin saya sudah coba untuk membuat suatu website, walaupun websitenya masih sederhana ya, yang itu mempromosikan tas-tas yang saya jual gitu. Nah, Oke. cuman setelah saya pikir-pikir kembali, saya masih belum punya nilai lebih nih, Mas. Bagaimana cara saya untuk bisa memasarkan kepada yang anggap saja saya ini masih blind gitu dalam hal sosial media gitu. Ya mungkin masih kalah lah sama ibu-ibu yang suka jualan gitu, Mas. Oke. Nah, ini salah satu contohnya nih ya. Optimasi nanti kita coba ini deh untuk risetnya mana yang paling ini ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalkan ini paling enak kan ngejual sama orang yang nyari ya. Oke, sama orang yang nyari. Nah, kita kalau mau nyari yang pencari tas kita tuh di mana sih? Nah, ini kita tanya ke Google aja. Mas Google, ada nggak sih yang nyari tas ransel gitu ya? Oke. Nah, ini ada Google Trend. Kalau kita mau traffic dari Indonesia, kita pakai Google Trend Indonesia. Kalau kita mau traffic dari luar, kita pakai Google Trend Amerika. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nanti caranya sama nih, mau optimasinya di mana negaranya. Gitu. Ya, jadi tinggal cari aja Google Trendnya di mana. Nah, contohnya saya mau nyari tas ransel. Gitu ya, tulisannya begitu mungkin ya, tas ransel di Google nyarinya apa sih? Tas ransel ya. Nah, tas ransel ya. Kata kuncinya tas ransel nih. Kalau sudah ada di suggestion Google ini berarti minimum ada 10.000 IP address berbeda yang ada nyari. Jadi kalau teman-teman nyari kata kunci, cari yang sudah ada pencarinya ya. Tapi pesaingnya sedikit gitu. Nah, ini kita sekarang mau nyari, ada nggak sih nyari tas ransel? Kalau pencarinya cukup, Google akan kasih datanya ya. Ini sama, teman-teman mau main dropship, mau punya produk sendiri juga sama cara mainnya begini. Ya. Ini kata kuncinya tas ransel nih. Nah, ini sampai ke Amerika. Ini kata kuncinya tas ransel ya, bukan kalau bahasa Inggris apa ransel ya? Backpack ya? Backpack ya? Backpack. Ini ransel ya, berarti mungkin orang Indonesia tinggal di Amerika gitu. Nah, ini kita klik negaranya. Nah, kalau pencarinya cukup, Google akan di daerah mana sih negara tersebut yang nyari tas ransel gitu. Nah, ternyata paling banyak di Texas nih. Ini kata kuncinya tas ransel pakai tas ya. Jadi mungkin orang Indonesia yang tinggal di sana. Oke, kita sekarang mau masarin di Texas nih. Nah, ya, kita mau masarin di Texas. Nah, kita reset nih kata kuncinya. Jual
tas ransel langsung begitu. Oke, jual tas ransel dulu deh, misalnya gitu ya. Nah, kita riset kata kunci nih. Kalau muncul dengan kata kunci jual tas ransel, dia ada 919.000 yang tersedia di halaman Google, baik dia di judul artikel maupun dia di badan artikel. Nah, kalau kita mau bermain di kata kunci ini, kita cari ininya apa, pesaingnya berapa banyak, kita ketik all in title. Ini dia, all in title titik 2. Nah, ada 800 all in title ya, 884.000 all in title. Nah, ini dia. Berarti maksudnya apa? Ini pesaingnya Mas nih. Ada lazada.co, ada ada blibli.com, ada elevenia.co.id, elizabeth.co.id, tokopedia.com, mapmall.com, bukalapak.com. Intinya si .com ini pemainnya ada 884.000 all in title ya, dengan jual kata kunci jual tas ransel. Ini kalau kita mau bertempur di sini sakit perut ya. Pemainnya ngeri-ngeri semua ya. Iya, Nah, kalau saya kita lihat mereka authority-nya udah sekelas yes. perusahaan ya. Yes. Nah, ini kita sebagai pendatang baru gimana caranya? Udah jual tas ransel, kita cari ke Google dipanjangin. Jual tas ransel untuk traveling ya. Nah, kita ketik nih. Berkurang nih, tinggal 150 orang. Oke, kita spesifikin lagi, kita panjangin lagi. Tapi kata kuncinya tadi jual tas ransel sudah ada ya. Iya. Tadi ada kata kunci murah, jual tas ransel murah untuk traveling. Tinggal 4. Tambahin distributor misalnya gitu. Distributor jual tas ransel. Nah, kosong udah. Ini berarti apa? Nggak ada yang main dengan kata kunci distributor jual tas ransel murah untuk traveling. Ini nggak ada yang main, kosong. Nah, tinggal kita mau jual di mana? Di Texas tadi kan? Kata kuncinya nih paling banyak Texas ya. Di Texas United States. Nah, misalnya gitu. Nah, kita bikin artikelnya nih. Nah, cara bikin artikelnya, kita websitenya pakainya engine-nya WordPress ya. Platformnya WordPress. Supaya lebih mudah lah kita mengoperasikannya. Nah, berikutnya kita nggak punya barang nih, ya. Kita nggak punya produk, tapi kita pengen jualan tas. Nah, teman-teman bisa ngambil salah satunya dari Tokopedia, bisa. Ini cara main, teman-teman mau main marketplace apapun yang sebutin deh, seluruh dunia ada, mau Amazon, mau eBay, mau apapun deh, mau apa namanya, mau AliExpress kek, mau apapun nih, ya. Cara mainnya sama begini. Ini cara main sederhananya ya. Kalau nanti mau lebih bagus ya bikin formatnya toko online lebih keren. Tapi ini sederhananya lah. Oke, toko online-nya nanti bisa bikin formatnya kayak ini nih, kayak Blue Endorse. Ini punya Mas Berto ya, websitenya. Nah ini nih ada Blue Endorse. Nanti dibikinnya kayak gini nih. Bentar apa nih. Nah ini pakai Shopify. Nanti ada materinya di kurikulum, lebih keren kan? Nah ini lebih keren nih. Nanti materinya ada di SP1 yang pakai Shopify. Nah, sampai pembayaran ya. Nah contohnya kita main sederhana dulu lah ya, masih awal-awal. Oke, kita mau jual tas ransel nih, tas ransel. Contoh ya, contohnya misalnya tas ranselnya yang mana Mas? Kayak apa Mas? Ini. Keren banget nih. 120.000 lagi, murah banget. Boleh juga nih beli nih. Biasanya kalau kayak saya lagi ngerjain gini, distraction-nya banyak banget ya. Contohnya inilah, misalnya begitu ya. Kita mau jual marka Indonesia tas laptop ransel, misalnya. Kita nggak punya nih. Oke, tas ranselnya misalnya mau jual ini, contoh lah. Oke, ini tinggal kita screenshot aja. Tapi ini paling kecil nilainya di mata Google ya. Teman-teman nanti kalau mau optimasinya lebih bagus, langsung foto sendiri ya. Nah, ini pada saat nge-save gambar, langsung di-save kata kunci. Ya, save kata kunci. Langsung di-save kata kuncinya. Tadi kata kuncinya apa nih? Distributor United States ya. Nah, ini udah kebuka belum? Ah, udah ya. Oke.
Nah, nanti judul kata kunci ini kita jadikan untuk judul artikel. Nih, di sini. Nah, begitu ya. Sebentar. Langsung jadi nama ini nama kata kunci tadi ya. Nah, cara masukin gambarnya gimana caranya? Nanti saya langsung praktek ya. Nah, ini langsung kata kuncinya, langsung bikin kata-kata nih. Buat kamu yang suka jalan-jalan, butuh tas yang bisa nemenin kamu dan membawa semua kebutuhan kamu. Kamu dengan muatan yang banyak, yang besar gitu ya. Kamu bisa beli di. Nah, kata kunci harus dimasukkan di paragraf pertama. Disebutkan untuk traveling in the United States. Nah, gitu ya. Ini teman-teman ada aliran yang katanya harus di bold, ada aliran katanya enggak, terserah mau ikut yang mana sama aja. Oke. Yang berikutnya masukin gambar. Nah, cara masukin gambar langsung aja ke add media ya. Upload file, select file begitu ya. Langsung nih tas. Nah, misalnya tadi gambarnya ini ya. Oke, kita open. Nah, ini penting nih. Pada saat teman-teman masukin foto, tadi kan kita save fotonya dengan kata kunci ya. Iya. Pada save kata kunci, si kata kunci tadi kita paste di alt text di description. Nah, ini si kata kuncinya ini kita copy, paste di alt text, paste di description. Begitu. Langsung insert into box. Kenapa gitu saya juga nggak ngerti kenapa, cuma disuruhnya gitu aja. Jadi saya cuma ngikut aja ya. Oke. Nah, ini saya contoh, tapi paling bagus nanti pakai foto sendiri ya, itu paling keren ya. Kalau pakai foto begini biasanya nilainya kurang terlalu bagus. Yang berikutnya langsung kasih harga nih, harga. Oke, harganya berapa? Misalnya nih harga 320.000. Kita kan dropship nih. Udah ambil untung lah. Misalnya saya mau jual 650.000 deh. 650.000. Info pemesanan hubungi. Nah, siapa Mas? Mas Eko ya. Mas Eko Sarwono. Nomor teleponnya berapa, Mas? 0856 856 240 240 62 62 175. 175. Oh, udah kita jualan nih. Nanti kalau ada yang beli komisi juga, Mas ya. Bercanda. Pokoknya gini nih cara jualannya nih. Udah dropship diminta komisi lagi. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini nih, langsung nih. Nah, berikutnya kita kasih video. Nah, tadi Mas Eko nanya kan gimana caranya supaya mengoptimasi orang percaya sama kita. Nah, kita kasih video kita, Mas. Jadi kayak kata-kata Junco tadi, intinya kita harus bangun personal branding. Yang dibangun website itu bentuknya blogging dan video blog. Itu yang paling harus dibangun karena itu tadi harus meningkatkan kepercayaan orang dulu kan. Nah, kita bikin videonya juga atas ransel. Nah, pada saat kita naruh pas kita naruh ini ya, mana sih? Kok nggak mau? Aduh, internetnya nih. Sorry. Oke, pas naruh video yang paling bagus bentuknya yang begini nih.
buat contoh ya. Hi BB viewers, gue Kiva, as you know, gue salah satu dari BB Trends yang menjurusi bagian traveling dan hobi. Paling benar. Jadi bukan foto-foto apa? Foto-foto produk, bukan begitu ya. Jangan harus begini, kasih tahu bahwa intinya kasih tahu kita ini ada gitu. Jadi orang lebih percaya yang begini bentuknya nih daripada yang hanya foto saja. Ya, jadi kalau tanya ke saya, Mas, gimana caranya supaya orang percaya untuk ke kita, meningkatkan trust-nya, udah bikin videonya. Intinya kasih tahu kita ini ada. Oke. Nah, cara taruh videonya udah kita ini masukin ke video ini contoh ya. Masukin video ini ke artikelnya. Cara masukinnya tinggal kita paste aja linknya tadi. Ini kita copy. Ini kita paste sini. Nah, ini dia. Jadi ini langsung masuk di videonya. Enak ya, gampangnya pakai WordPress ya. Jadi nggak perlu apa? Copy script begitu. Ini langsung tinggal copy paste aja langsung masuk videonya. Oke. Nah, Mas Aditya, berarti yang saya tangkap ini kita ingin mendominasi Google dengan long tail keyword tadi ya Mas ya berarti ya? Yes. Nah, yang berikutnya lagi, untuk kita mau pakai LBO, kita kasih peta. Nah, ini penting nih, kita kasih Google Maps. Ya. Kita kasih Google Maps. Karena gini, pencarian Google terbanyak itu sekarang dari mobile. Ya, dan sekarang ada update mobile friendly terbaru, dia mensuggestion pencarian hasil di handphone itu yang terdekat dengan si pencari. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman buka di handphone itu hasil pencarian di Medan, di Surabaya, di Dubai, di Texas itu beda-beda, nggak mungkin sama, karena yang terdekat dengan si pencarinya ada di mana gitu. Nah, kita kan pengen nguatin untuk artikel kita tadi pasarnya di mana? Di Texas ya, di Texas. Nah, udah kita pasang petanya Texas supaya untuk memperkuat sinyal kita. Texas. Tulisannya kebalik ya. Nah, iya, Texas ya, balik ya. Texas, United States. USA ya. Nah, ini kita pengen dapat traffic dari sini nih. Nah, udah peta ini kita share. Kita embed, cara naruhnya kita embed. Pilih yang small. Ini kode petanya kita copy. Masukin sini deh. Karena bentuknya kode, kita taruhnya dari teks bahasa HTML nih. Ini baca Google sebenarnya. Oke. Kalau udah nih masuk petanya. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk memperkuat sinyal indeks Google-nya. Selain dari kata kunci kita mau kasih tahu di Texas, ya tadi kan dia dari handphone kan? Lokasinya di mana yang terdekat dengan si pencarinya. Kita mau kasih tahu juga, Google kita juga ada di Texas loh. Nah, ini dikuatin sama si peta ini. Akhirnya apa? Google suggestion ke orang itu kita bahwa ada di Texas juga. Jadi secara nggak langsung, Mas Eko ini punya cabang toko di Texas gitu. Udah kayak gini caranya. Oke, nanti salah satu penguatnya lagi, kan tadi misalnya ada yang nanya nih, Mas itu kan judulnya panjang, emang ada orang nyari sepanjang itu? Nah, diperkuatnya di teks ini. Jadi kalau untuk judul dicari yang terpanjangnya long tail, kalau in title-nya 0, tapi untuk di tag-nya kategorinya kita mau apa? Udah, kita langsung nih kategori mau apa? Jual tas ransel misalnya mau dikuatinnya. Udah ini aja pakai ini udah pencarinya kan. Ini kita pakai. Kasih tag. Ini berapa banyak? Paling bagus 1 yang sudah ada pencarinya. Maksimum berapa? 3. Ya, tapi paling bagus 1. Oke. Nah ini kalau udah tinggal kita publish deh. Nah, udah deh. Jualan Mas Eko di Texas. Ini cara optimasi sederhananya. Ya, nanti jadinya kayak gimana Mas? Nah, jadinya nanti salah satunya kayak Sangkut Tifam nih. Ini yang tadi saya cerita. Ada peserta SB1M, ya. Waktu 6 bulan dia bangun, bulan ke-7 omsetnya naik jadi 60 sampai 100 juta per hari. Nah, kemarin dia share di kelas. Gimana caranya dapat
omset ratusan juta per hari. Nah ini Sangkuti Farm, dia caranya pakai LBO ini. Jadi bisnisnya dia itu ini produknya nih. Ya ada benih lele, dia hobinya nih mengenai budidaya lele lah. Nah ini ada kolam terpal ya, jadi dia pasarin kolam terpal. Kalau benih lele katanya susah ngirim pakai JNE ya. Nah dia kolam terpal. Jadi kalau teman-teman nanti nyari kata kunci dia di quote adalah ini, jual kolam terpal misal di Makassar. Nih Sangkuti Farm nomor 1. Jual kolam terpal di mana? Teman sebutin deh, di Medan. Jual kolam Sangkuti Farm nomor 1. Jual terpal di Palembang. Coba di laptop teman-teman, Sangkuti Farm nomor 1. Jual di Depok. Ya, coba teman-teman langsung aja buka di laptopnya deh. Sangkuti Farm nomor 1. Jual kolam terpal di misalnya di mana nih? Di mana lagi sebutin ya? Makassar udah, di Medan udah. Lagi kapan kali? Balikpapan. Ada nggak? Nih, Sangkuti Farm nomor 1 tuh, Balikpapan. Nomor 1 2 lagi. Ya. Isi artikelnya kayak apa sih? Ya, kalau teman-teman buka aja di laptopnya masing-masing ya. Ini nomor 1 dia. Isi artikelnya begini. Buat yang berada di Balikpapan, kami siapkan kolam terpal ke Balikpapan. Kolam sudah terbentuk bulat, kasih nomor telepon, foto, selesai artikelnya. Dia bangun ini 6 bulan, di bulan ke-7 omset bisnisnya naik jadi 60-100 juta per hari. Dan dia bukan hanya jual di Indonesia, dia jual ke beberapa negara. Sekarang marketnya, pangsa pasarnya pelanggannya dia dari India, Filipina, Malaysia. Dan kemarin dia bilang baru packing 1 kontainer lagi untuk negara mana nggak tahu, negara baru. Jadi teman-teman bisa praktekkan ini langsung ke bisnisnya teman-teman nih. Cara mainnya begini sama. Nah di kurikulum SB1M kita sudah sediakan list nama kota yang dijangkau oleh Tiki JNS Indonesia. Nah nanti teman-teman kalau udah bergabung di SB1M ini nanti bisa akses ke sb1mclass.net. Ini kumpulan tutorial ya. Ini ada lebih dari tutorial mengenai internet marketing dari hal basic sampai dengan advance, ada semua di sini. Teman-teman nanti mau nyari apapun ada di sini. Kita pengen jadi kayak Tokopedia lah. Wikipedia ya. Jadi semua nyari materi apapun ada. Dan selalu update pula. Nah, itu indahnya ya. Jadi bukan tutorial itu yang udah tua itu lagi enggak ya, ngupdate terus dia. Nah, ini ada list nama kota yang dijangkau Tiki JNS Indonesia. Jadi teman-teman kalau udah tahu caranya udah mainkan aja semua kota ini. Si Sangkuti Farm dia habiskan seluruh kota ini. Bahkan dia sampai ke kecamatan ya. Kecamatan. Ini ada listnya kecamatan. Jadi teman-teman kalau udah tahu caranya gini, udah mau pasarin di mana? Di negara manapun bisa. Mau Amerika cari tahu kecamatan, kabupaten, RT/RW yang ada di Amerika, udah pasarin deh. 1 artikel, 1 kata kunci, 1 kota. Satu artikel, 1 kota, 1 peta, 1 foto original minimum. Videonya 1 nggak apa-apa dipakai berulang-ulang boleh. Tapi yang paling penting peta, foto, sama kata kuncinya tadi. 1 artikel. Ya udah mainin ini deh. Mudah ya cara mainnya ya. Ini optimasi sederhana. Jadi Mas Eko bisa langsung coba nih, tes aja bangun 6 bulan. Karena di era sekarang, yang teman-teman kerjakan di bulan pertama baru ke indeksnya 6 bulan kemudian, itu nggak bisa ditawar. Kemarin kita coba untuk di Karbit, ya. 2-3 bulan kita Karbit, biasanya langsung page 1. Sekarang nggak bisa. 2-3 bulan di Karbit, hilang websitenya. De-index sama Google, nggak bisa. Kemarin salah satu mentor kita yang ahli SEO, cobain begitu, udah nggak bisa. Mau nggak mau harus 6 bulan, nggak bisa ditawar. Jadi intinya, Mas Aditya mau tanya, itu per 6 bulan itu apakah update terbaru, apakah untuk pakai fetch as Google itu udah nggak bisa berfungsi atau gimana Mas? Jadi agak tricky Mas, sekarang harus agak tricky lah gitu. Ya jadi 6 bulan itu ke indeks bagusnya ya. Bulan yang kita kirim bulan pertama ke indeks bagus itu 6 bulan kemudian. Gitu. Jadi akan ke indeks juga, tapi namanya masih disebut Google Honeymoon lah. Ya. Iya. Kadang-kadang ke indeks nomor 1, kadang-kadang enggak, begitu aja lah. Tapi kita pengennya kan stabil. Nah, stabilnya itu di 6 bulan sekarang. Kalau dulu 3 bulan udah stabil. Ya. Oke, itu Mas Eko ya. Ini cara mainnya. Nanti ini mau main marketplace apapun sama, mau drop dari Amazon ke AliExpress kayak semua caranya sama. Cuma kalau lebih bagus tampilannya bikin begini. Ya,
Jadi ke sana tokonya juga wah keren nih, udah. Tapi kasih juga video kita ya, intinya begitu. Untuk yang punya produk sendiri bisa contoh Sangkutifam ini nih. Wah, ini pakai artikel, video dan lain-lain original semuanya. Ini jadi dibangunnya harus sekuat ini ya. Ini website yang kuat nih, salah satu yang kuat. Oke, nanti kita lanjut lagi Mas Eko ya. Berikutnya Oke, saya mau siap. masuk ke materi Facebook status. Oke. Oke, Facebook status ya. Ini udah mulai pusing belum ya? Jangan pusing dulu ya, masih banyak materinya nih. Oke. Seru lah pokoknya kalau dunia online lah. Dan biasanya ditongkrongin tuh sampai malam ya. Oke, berikutnya saya mau share mengenai Facebook status ya. Desktop. Oke, masuk ke sini. Aduh, start pindah-pindah dulu nih, panelnya banyak banget ini. Oke. Nah, ini ya. Oke. Oke. Facebook status. Nah, ini teman-teman kalau mau main Facebook status, salah satu sosial media mainnya gini nih. Ada salah satu mentor kita, dia income-nya gede banget ya, hampir 240.000 US dollar hanya dari main Facebook status dari jualannya dia nih. Dia bilang gini, dia nge-share cara mainnya, kita share status viral. Ya, berikutnya kita share video viral, ini pakai tools namanya sp1mtools.me. Yang berikutnya bungkus link jualan dengan Bitly. Jadi teman-teman bungkus dulu nih, jadi jangan langsung link jualan apa.com gitu ya. Jadi harus diumpetin jualannya supaya lebih sopan. Nah, berikutnya yang paling terpenting lagi adalah teman-teman harus ciptakan kolam ikan yang tertarget, karena percuma teman-teman tawarkan atau berpromosi terus di website di Facebook kita, tapi teman-teman kita bukan target market yang potensial buat produk kita gitu ya. Misalnya contohnya teman-teman jual pembalut tapi temennya cowok semua gitu, jadi kan susah jualannya ya. Jadi bikin kolam ikan tertargetnya. Nah, caranya gimana? Untuk teman-teman yang akun Facebooknya belum sampai 5.000, udah pakai akun lama aja. Tapi kalau untuk teman-teman yang akun Facebooknya sudah sampai 5.000, bikin akun baru. Jadi intinya buat akun dengan teman tertarget. Oke, ya cara bikinnya kita harus buat user Chrome baru, harus buat email baru, nomor handphone baru. Untuk apa? Untuk verifikasi, karena Facebook pengennya satu user satu account. Oke, jadi kita seolah-olah kayak pendatang baru gitu. Nah, setelah jadi kita harus bangun senatural mungkin. Contohnya nih kita update status, like, share, komen, teman baru tertarget pakai tools namanya sp1mtools.com ya. Ini nanti ada share video viral juga pakai sp1mtools.me. Oke, ini saya langsung contohin aja ya. Langsung contohin. Nah, saya ini akun Facebook saya yang utama ini udah sampai 5.000 nih. Saya lagi bangun akun Facebook baru ya. Ini apa question and answer. Mas Adit, saya Henry, Mas mau tanya kalau lupa password WordPress gimana ya? Waduh. Nanti Mas. Akun WordPress ada di email. Ada di email. Oke. Ini sebentar ya. Ini tadi saya mau kemana? Oh, ini dah. Sampai lupa ya. Oke. Jadi teman-teman udah ada yang tahu semua cara bikin ini ya, cara bikin cara membuat akun baru ya. Jadi cara bikin user Chrome baru, cara bikin user Chrome baru tuh di sini nih. Teman-teman tinggal klik aja yang di pojokan ini. Ya, nanti dia akan muncul ya. Teman-teman tinggal bikin aja manage people. Oke. Tinggal add person, udah tinggal bikin aja akun baru. Nah, kasih nama, di save deh. Nanti dia akan munculnya di sini nih listnya. Ya. Nah, ini saya lagi bikin akun baru nih. Nah, nanti pastikan teman-teman ini saya baru belanja Tokopedia tuh. Ya. Jadi teman-teman nanti tinggal ini ya, tinggal masukkan akun Gmail-nya. Nah, ini saya nanti kita juga masuk ke akun iklan Facebook ya, di sini ya. Ini ya. Oke, sini aman ya. Oke. Facebook. Oke, nah ini dia. Ini adalah website akun Facebook baru saya.
ya. Nah, teman-teman pada saat nanti mau bermain Facebook status, ya. Yang pertama kita share statusnya dulu. Contohnya kita mau share status dari YouTube nih. Nah, kalau teman-teman mau ngambil dari YouTube, ya, saya buka YouTube baru deh. YouTube. Ya, kalau mau buka YouTube, nah misalnya teman-teman mau nge-share nih amazing skill misalnya gitu. Nah, misalnya ini nih, ya, teman-teman mau nge-share yang ini. Nah, kalau nge-share video ini, ya, jangan langsung di copy paste begini nih, tampilannya kurang menarik, ya. Jadi teman-teman harus rubah dulu pakai tools, sb1mtools.me namanya. sb1m tools, ini gratis bisa teman-teman pakai ya. Tools.me, nah nih, tools.me. Nah, tampilan gini kurang menarik kan? Kita pengen ngerubah tampilannya jadi lebih besar gitu. Nah, kita pakai tools.me ini nih. Ini kita ikutin petunjuknya, kita copy link YouTube-nya, paste di sini. Oke. Nah, tampilan jadi berubah kan? Kita pencet Pro Tools Box, create link. Nanti dia akan muncul linknya seperti ini. Nah, ini kita copy. Oke. Masukin ke sini. Kita ganti nih. Set. Nah, tampilan jadi gede kan? Nah, langsung kita bikin link jualan nih, bikin kata-kata jualan. Misalnya contohnya, saya kan jualannya SB1M nih, affiliate. Ya, ini cara main affiliate gini ya. Mau ini sebenarnya pakai main apapun sama, terutama affiliate. Jadi, apalagi misalnya teman-teman mau main affiliate Amazon begitu ya, Amazon bentuknya affiliate. Nah, Facebook tuh nggak suka dengan link affiliate ya. Link affiliate tuh bentuknya kayak gini nih. Ada AFF-nya. Nah, kalau ke detect ini nih kita habis sudah di bantai Facebook ya. Akun kita ya di ban. Nah, kita bungkus dulu pakai Bitly. Jadi kita umpetin nih. Ya, Bitly. Lama amat ya. Wah, sini deh, coba yang ini. Oh, ini kebuka ya. Sorry. Kirain lama banget. Oke, ini kebuka ya udah ya. Nah, ini ya. Oke. Nah, affiliate-nya kita ini kita copy, kita umpetin pakai Bitly, create Bitly, paste, kita create deh. Nah, bikin kata-katanya bisa di-customize nih, bikin kata-kata yang orang kepo lah gitu, Wedian tenan misalnya gitu ya. Ini kita copy, bikin di sini deh. Wow. Jadi jurusnya cuma wawi kata-kata jualan ya. Wow, Wedan tenan. Paste deh. Udah begitu ya. Oke. Nah, jadi nanti berharapnya apa? Ada teman-teman kita yang kepo nih. Atau teman-teman kita yang kepo. Nah, nanti berharap ada orang yang ngeklik ini, misalnya video ini link ini penjelasan video ini kan. Begitu diklik apa? Jebakan Batman ya. Saya jualan SB1M. Nah, begitu cara mainnya. Nah, caranya pasti paling efektif sampai hari ini. Nah, cuman pesan saya jangan pernah lakukan ini taman orang lain, komen orang lain, fanpage orang lain, grup orang lain, tidak sopan ya. Jadi lakukannya hanya di status pribadi aja. Oke, yang berikutnya saya mau share bagaimana cara kita mendapatkan teman tertargetnya. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan sb1mtools.com. Nah, ini dia. Nah, ini toolsnya gratis juga ya. Ini cara pakainya,
Teman-teman bisa targetin namanya siapa, pernah kerja di mana, tinggal di mana, pernah mengunjungi apa, teman-teman tinggal isi aja. Contohnya saya lagi targetin orang-orang yang di Jakarta, saya kan nawarin SB1M ya. Orang yang tinggal di Jakarta, mungkin dia pemain MLM. Saya mau tawarin MW. Kan mungkin dia juga butuh buat pakai internet marketing ya, udah tawarin aja. Works at MW Indonesia, udah kita add mana lagi nih, kita mana lagi, add lagi. Nah ini satu hari maksimum 30. Caranya begini aja, kumpul orang kolam tertargetnya ya. Nah tinggal teman-teman targetin mau siapa gitu. Jadi tapi jangan maksimum terus ya, sehari 30 ntar Facebook curiga di ban juga akunnya. Jadi harus selang-seling 30, 7, 5 istirahat dulu, habis itu besok 10 istirahat lagi kayak gitu ya. Oke, udah mainnya begini aja. Ini salah satu mentor kita income-nya 240.000 US dollar sebulan, ngeri banget ya. Oke. Nah, yang berikutnya lagi saya mau share mengenai Facebook Ads ya. Facebook Ads ini oke. Saya mau share mengenai Facebook Ads. Kemarin ada pembicara tamu kita menggunakan Facebook Ads ini, dia bisa punya income 5 miliar ya, jualan kaos di Amerika. Wah, nanti saya langsung ini teman-teman deh. Oke. Caranya dia nih. Tapi nggak mungkin dibahas sekarang ya, dia materinya dari jam 1 siang sampai jam 10 malam kemarin. Kalau kita mau sampai begitu, teler juga ya. Ini kulit-kulitnya aja nih, intinya lah, singkatnya gitu ya. Nah, Facebook Ads, jadi yang disiapin itu untuk Facebook Ads, yang pertama siapkan fanpage, satu fanpage satu kategori produk, siapkan landing page. Nah, ini landing page penting, teman-teman punya website. Jadi mau jualan dropship kayak, mau jualan apapun harus punya website. Ya, untuk apa? Sebagai identitas kita, showroom kita supaya terlihat lebih bonafit lah begitu. Berikutnya siapkan akun iklan Facebook. Nah, siapkan metode pembayarannya. Pembayarannya bisa menggunakan kartu kredit atau kartu Jenius. Nah, saya sarankan teman-teman bisa pakai kartu Jenius nih. Ya, kartu Jenius ini kayak gini nih. Teman-teman bisa bikin di BTPN. Saya bukan marketingnya BTPN, tapi teman-teman bisa pakai ini. Nah, ini bagusnya apa? Akses Visa debitnya dia sama seperti akses kartu kredit. Teman-teman bisa pergunakan untuk transaksi online. Ya, saya kemarin udah coba nggak kerasa lumayan banyak juga habisnya. Nyoba beli ini beli itu di online, ternyata ini bisa. Ini hati-hati kebablasan ya. Dan pagu kreditnya ya saldonya kita berapa, kita ngisi deh, kita top up begitu. Ya, keren banget deh. Nah, Facebook Ads itu kayak apa sih? Nah, ini dia nih, saya mau share ya. Facebook Google Chrome. Nah, ini. Oke. Sini. Nah, ini. Oke. Jadi sebenarnya fasilitas Facebook tuh sudah ada semua ya, cuman kadang kita nggak ngerti cara makainya. Nah, fasilitas ada di mana? Nah, ada di sini nih. Teman-teman tinggal klik yang segitiga ke bawah ini. Ya, tinggal klik. Ini ada create ads, ini create page. Jadi bikin page di sini, bikin grup di sini. Apa setting-setting apa di sini ya. Menunya ada di sini. Teman-teman tinggal create ads aja di sini. Oke. Ya. Ya, bentar ya. Oke. Nah, ini ada 3 pilihan iklan ya. Ada pilihan awareness. Oke, maaf ya. Malam-malam pada kelaparan. Oke. Nah, ini ada brand awareness, ada reach, ada consideration, traffic. Jadi ini teman-teman kalau yang ini setiap iklan muncul kita bayar. Kalau yang kalau yang di consideration ini setiap ada terjadi action yang kita pilih kita bayar. Kalau ini terjadi konversi kita bayar. Nah, contohnya saya mau yang traffic ya, contohnya. Oh, sekarang ngomong video bisa diiklanin ya. Jadi lebih konversi lebih tinggi. Nanti traffic contohnya kita mau trafficnya. Nah, untuk traffic ini sekarang unik ya, bisa ke marketplace, bisa ke Instagram, bisa kemanapun terserah teman-teman mau tujuannya mau kemana gitu, mau diarahinnya kemana.
Nah, ini juga bisa drive more traffic by creating an offer people can save and get reminders about. Nah, ini sekarang baru nih, ya. Jadi teman-teman di sini jadi orang bisa diingetin terus nih. Jadi kalau misalnya udah ngeklik iklan kita, ini ke bawah terus nih, ya bisa diingetin gitu si orangnya. Nah, ini apa namanya? Dengan kasih diskon atau promosi di apa namanya di iklan kita ya. Nah, ini bisa kasih ini update baru nih, kemarin nggak ada. Oke, jadi Facebook juga udah update lagi ya. Nah, ini contohnya teman-teman mau jual apa nih? Jual Pampers deh ya. Jual Pampers mau di mana? Mau di Medan. Teman-teman targetnya di Medan. Nah, teman-teman juga harus tahu ya, pangsa pasar kita ini, produk kita ada di apa? PayPal atau tempat bisa ya. Kartu jenis PTPN ini bisa untuk verifikasi PayPal. Oke. Nah, ini teman-teman juga harus tahu target market kita produknya buat usia berapa ya. Misalnya mau Pampers usia berapa? Sekarang 22 udah nikah belum ya? Taruhlah 25 ya. 25 sampai usia berapa yang punya anak? 35 kah? Gini ya, wanita. Nah, targetnya bisa kita targetin nih. Ibu rumah tangga ada nggak? Oh, ada tuh ibu rumah tangga. Habis itu, nah ini teman-teman juga bisa ini ya, demografinya. Parents. Tuh. 0 sampai 25 parents. Ini nih udah nih, preschool, early school age. Nah, teman-teman kan pakai Pampers biasanya di sini ya. Paling banyak targetnya ya. With toddler. Udah nih targetin aja. Ada berapa nih? Ada 7.600 orang. Oke, rumah tangga. Ini lagi, misalnya new moms. Masukin tuh. Habis itu newborn baby. Newborn. Oh, udah tuh. Nih turunannya tuh. Oke. Bisnis online bunda parenting. Udah tuh. Trendy moms. Misalnya baby care. Tuh ada 460.000 orang tuh di kita targetnya di Medan tadi ya. Oke. Nah, ini ada fasilitasnya juga nih. Oh, nanti di sini ada extra people, kita nggak mau iklan kita muncul di orang tertentu. Jadi teman-teman juga harus tahu produknya ya. Ini Pampersnya ini harga berapa untuk siapa begitu ya. Ada narrow audience. Nah, ini yang terbaru juga. Ini kita bisa mengincar yang lebih spesifik lagi, yang beririsan. Nah, contohnya nih kita ambil yang terbesarnya siapa nih. Ini baby care 1,3 juta, 6 juta, cari yang terbesar. Itu tadi 6 juta ya. 6 juta, nah paling besar berarti ini, parenting. Nah, parenting kita taruh sini. Oke, parenting, yang ini kita hilangin. Nanti dia akan mengecil angkanya. Nih, jadi 3.900. Maksudnya apa? Ini yang beririsan nih. Dari semua yang newborn baby segala macam ini, yang dia paling senang sama parenting. Udah kita iklanin, jadi lebih spesifik lagi iklannya. Nah, ini dia. Wih, keren banget ya. Oke. Nah, ini jadi kita lebih tertarget lagi iklannya begitu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa terserah mau bisnisnya apa, caranya sama ya. Jadi intinya kita pengen teman-teman itu juga bisa jadi seorang sniper. Jadi nanti mau ketemu bisnisnya apapun ya, teman-teman bisa masarin gitu. Ya cuma beda produk, beda target kok, intinya semua sama. Nah, nanti tinggal budgetnya berapa, penempatannya mau di mana. Misalnya kalau saya sih penempatan semua rata-rata di mobile lah, jarang orang buka. Apalagi ibu rumah tangga pakai laptop gitu udah nggak mungkin deh ya. Paling biasanya pakai apa? Pakai handphone. Udah targetin, dan kita sekarang bisa targetin orang-orang di Instagram. Wah, ini keren nih. Ya. Nah, nanti saya akan jelasin gimana cara main Instagram. Udah nih. Targetin 25.000, udah tinggal kita continue. Bikin gambar yang menarik. Sekarang video bisa diiklanin. Mau gambarnya apa nih? Free stock bisa. Tapi paling bagus sih foto kita atau video kita ya. Misalkan parenting. Udah nih tuh, tinggal targetin, pilih-pilih aja gambar, terserah mau yang mana. Ini kah.
gitu ya. Oke, nanti tinggal done. Oke, bisa pilih 6 gambar. Nanti page-nya pilih yang mana, website mau kemana, bikin kata-kata jualannya apa, ya. Udah deh, kita tinggal place order. Nah, yang berikutnya yang paling penting yang di Facebook sekarang itu, kita kalau ngiklan tuh nggak kayak zaman dulu ya, kita buang duit begitu. Nah, kalau sekarang kita bisa minta database. Kita bisa bikin ke audiens. Nah, contohnya saya mengambil database-nya nih. Jadi orang yang ngisi, yang lihat iklan saya catat datanya. Jadi kita apa namanya? Sekarang ngiklan di Facebook itu buang duit buat beli database. Ini yang dibilang sama salah satu pembicara tamu kita kemarin juga. Jadi kita kumpulkan sebanyak-banyaknya. Kalau kita punya database yang besar, kita bisa jual produk apapun atau kita bisa menguasai penjualan, intinya gitu. Ya, jadi nanti fungsinya ini. Misalnya contohnya saya peserta kelas Jakarta nih, saya pasang SB1M ya. Dapat 500 orang nih yang sudah ngisi form saya, yang tertarik sama iklan saya. Nah, saya bisa ngambil datanya. Contohnya kalau misalnya teman-teman video ya, saya custom audience nih, teman-teman mau pilih video nih, pilihnya engagement Facebook video, kita bisa catat minta ke Facebook tolong catatin orang yang sudah 75% lihat video saya. Orang yang udah nonton kita lebih dari 50% biasanya dia tertarik. Cuman masalahnya mungkin dengan alasan apapun nggak mau beli sekarang. Ya. Nah, kita bisa simpan datanya di sini, contohnya yang ini, saya 500 orang, saya bisa ngiklanin lagi. Kalau misalnya saya mau ngeluarin produk lagi atau saya mau bikin event baru, saya tinggal iklanin ke dia, kamu kemarin kelewat eventnya. Nah, ini saya ada event baru lagi nih, kamu bisa ngikut. Nah, kayak gitu. Nah, ini fungsinya lagi, selain kita bisa follow up, selain punya database yang kita punya, kita bisa scale up. Maksudnya misalnya teman-teman nih dapat keluar budget 1 juta, kayak kemarin saya keluar budget 1 juta dapat profit lumayan. Ya, misal contoh 5 juta misalnya. Nah, gimana caranya teman-teman bisa pengen budget 1 juta dapatnya jadi 5 juta dapatnya atau gini, dapat 1 juta dapat 5 juta. Teman-teman pengen dapetin income-nya 50 juta nih, gimana caranya? Jadi bukan jadi ini dinaikin budgetnya 5 juta langsung jadi 50 juta, nggak gitu. Ya itu jadi gambling. Nah, paling aman gimana? Katanya pembicara kita kemarin, udah kita minta ke Facebook look alike. Nah, ini look alike nih. Nanti pilihnya di sini look alike. Tujuannya look alike ini apa? Kita minta ke Facebook orang-orang yang mirip dengan si 500 orang ini. Berarti kan sudah tertarget kan, dia mirip-mirip nih. Udah, dia ketemu data 1 juta orang. Angka 5 jutanya tadi, saya budgetinnya ke si 1,1 juta orang ini. Nah, itu tingkat konversinya jadi lebih besar. Jadi konsepnya kalau kita punya bisnis yang sehat, kata beliau ya, pelanggan lama dipertahankan, jadi dia repeat order, tapi kita mendapatkan juga pelanggan baru. Nah, begitu ya. Nah, itu bisnis yang sehat. Jadi bisnis yang selalu recurring, bukan pelanggan baru mulu, itu bisnisnya nggak sehat ya. Berarti orang nggak suka produk kita mungkin gitu. Tapi kita punya bisnis yang berputar begitu. Nah, ini salah satu materinya yang beliau sampaikan. Tapi masih panjang lagi, nanti di kurikulum ada pembahasannya ya. Oke. Itu mengenai Facebook. Yang mau nanya nanti dulu ya. Ini saya kebut dulu sebelum pada ngantuk. Ini materi masih banyak banget. Oke, berikutnya saya mau masuk ke YouTube. Saya mau masuk ke YouTube. Oke. Nah, YouTube ini yang teman-teman lihat ada panelnya apa cuman ini doang ya? Apa sama screenshotnya doang, apa presentasinya doang, apa sama panel-panelnya ya? Oke. Nah, YouTube berikutnya ya. YouTube ini intinya yang paling terpercaya lah bikin dari handphone buat video blog lebih terpercaya. Ya, karena alasannya karena lebih terpercaya. Yang berikutnya nanti akan ada materi juga menggunakan Camtasia, lalu ada Sparkle. Jadi di sesi ini saya nggak akan bahas mengenai optimasinya, tapi gimana caranya teman-teman membuat video yang terpercayanya dulu lah, gitu ya. Oke. Nah, berikutnya contoh video ya. Contoh video sekali lagi yang paling terpercaya seperti tadi. Nah, untuk yang berikutnya ini saya mau share juga yang ini ya. Mbak Tiara tadi. Mbak Tiara dapat income tadi, mutasi rekeningnya bagus banget. Gimana sih? Dia hanya jual produk sinergi ya. Dia nggak punya produk, dia ibu rumah tangga. Oke. Nah, ini contohnya dia ada jual kolostrum ya. Ini kalau teman-teman lihat nih. Teman-teman lihat ya, perhatiin. Dari semua video ini ada 11 bulan nih. Kalau yang foto-foto begini orang kurang menarik ya. Dari 11 bulan 12 view. 1 tahun 7 view. Mbak Tiara 3 tahun 821 view, bayangin itu.
ini baru 2 minggu udah 5 view. Ngalahin yang 11 ini 1 tahun ya, bayangin. Kenapa? Karena videonya langsung begini nih. Tuh. Ya. Videonya nih kayak gini. Jadi yang dipercaya nih kayak gini. Nanti teman-teman kalau bikin video YouTube udah paling mudah ini aja. Wuhu, libur. Saatnya naik gunung buat nikmatin ke. Ya, semakin natural semakin bagus. Ketemu lagi bersama saya Tiara, dan kali ini saya mau sharing mengenai produk sinergi, yaitu yang namanya kolostrum. Jadi kolostrum itu apa sih? Suara anaknya, Mbak Tiara juga cuma baca begini aja begitu ya. Nah ini lebih percaya yang begini. Ya, orang lebih percaya kenapa? Oh, orangnya ada. Ini lagi di ruang tahu rumahnya, ada anaknya. Ya, ini pakai handphone pula, jadi lebih natural lah. Jadi orang lebih memilih yang begini. Ya, berikut. Nanti teman-teman intinya bikin yang begini dulu deh di awal. Tapi ini sebenarnya sampai kapanpun akan lebih percaya begini ya. Oke. Nah, itu mengenai YouTube. Oke, berikutnya saya mau share mengenai Instagram. Oh, ya, share Instagram. Oh, ini deh. Untuk YouTube nanti juga kita ada materi bagaimana cara membuat ini ya, video animasi ya. Video animasinya seperti ini. Nah, pakai ini ya. Nanti ada kurikulumnya nih di sini di SP1M nih. Ini ya. Nah, nanti bikin ini saya cepet aja ya, buat contoh aja. Nanti bikin kayak gini nih. Kayak gini. Nah, gitu ya. Nanti jadi gini. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman kan ada pernah lihat video begini ya, iklan. Nah, ini pakai Sparkle. Jadi teman-teman nggak perlu jago gambar. Nanti ada materinya di SP1M seperti ini ya. Oke. Oh, dari halo. Nah, udah tinggal nanti teman-teman mau bikin apa deh. Nanti kalau misalnya mau, Mas kalau saya masukin foto bisa nggak? Bisa ya. Nanti jadinya kayak gini. Nah, gitu jadinya ya. Jadi keren banget ya. Jadi langsung foto langsung berubah. Nah, kayak gitu deh. Oke. Nah, itu mengenai apa namanya Sparkle ya, bikin video kartun. Oke. Nah, berikutnya saya mau share mengenai Instagram nih, terakhir, materi saya terakhir. Instagram, salah satu mentor kita, dia namanya Mas Aldira, dia punya income sekarang rata-rata 150 sampai 250 juta per bulan. Dia apa namanya, sumbernya dari Instagram. Oke. Jadi cara mainnya yang pertama, untuk satu kategori produk, satu akun Instagram ya. Cara bangun akun Instagram, posting 200 foto, masing-masing foto 20 hashtag tertarget, ditambah satu hashtag branding. Jadi teman-teman nanti misalnya brandingnya jual Pampers siapa gitu tadi namanya. Nah, itu udah brandingnya itu langsung di setiap foto selalu ada hashtagnya. Nah, tapi cari 20 hashtag tertarget. Yang berikutnya foto personal branding, jangan foto produk terus ya, atau testimoni terus. Jadi harus ada foto kita pribadinya. Nah, mencari hashtag menggunakan aplikasi hashtag atau bisa tophashtag.com. Ya, bisa juga dari misalnya cari dari kompetitor juga bisa. Goals utamanya posting 1000 foto dengan masing-masing foto 20 hashtag. Oke. Nah, yang berikutnya lagi targetnya kalau mau bagus berapa, kalau mau akun Instagramnya stabil harus berapa banyak fotonya. Nah, itu minimum
paling bagus sorry, bukan minimum 10.000 foto 10.000 follower, tapi syaratnya followernya harus yang tertarget ya, bukan follower beli yang bodong-bodong begitu, jangan, itu percuma. Jadi yang paling bagus adalah follower yang tertarget. Oke, sekarang contoh Instagram. Oke, contoh Instagram. Ini ada materinya ya, materinya Mas Aldira kayak apa sih? Nah ini, sini ya. Nah ini ya. Oke. Oke. Jadi oh ya, sorry ke SP1 yang ini tadi ya. Nah ini ya, ini tadi ada. Oke. Mas Aldira itu dia jualannya dari ini, jasa titip. Oke, dari jasa titip. Aduh, sebentar ini panelnya ganggu banget ya. Aduh. Gimana cara pindahin ya? Wah, mulai ngehang nih. Oke. Nah, ini ya. Mana sih? Aduh. Lah, kok situ sih? Nah, ini. Ya. Ini Mas Aldira yang ini nih orangnya. Ya, dia bangunnya itu ini apa namanya? Jasa titipnya seperti ini. Sebentar ya, saya mau share Instagramnya. Oke, ini saya mau share Instagramnya dia ya, Mas Aldira yang itu orangnya. Saya mau share ke sini nih, supaya teman-teman lebih jelas ya. Wifi-nya harus barengan ternyata. Oke. Wah, nggak bisa ya. Instagram bukan gimana ya? Ini skin lagi jelek banget lagi ya. Wah, jadi lama ya. Oke deh, ini aja. Share screen. Nah, ini Mas Aldira nih Instagramnya ini nih. Ih, berat banget ya. Aduh, mulai berat nih. Nah, ini dia shopping. Jadi Mas Aldira ini istrinya senang nongkrong di mall. Dia bilang kalau ini dapat nongkrong di mall tiap hari mulu, nyari duit lah begitu. Akhirnya istrinya inisiatif untuk ini ya, untuk foto-foto barang yang ada di mall. Dia bikin jasa titip, dia nggak naikin harga barang. Kalau ada yang mau beli, nanti harga barangnya berapa, plus ongkos kirim, plus jasa titipnya dia 25.000. Jadi dapat untung dari sini. Di 3 bulan pertama dia bilang nggak terlalu bagus income-nya, tapi yang menarik apa di bulan ke ini ya, di bulan ke 5 ya itu booming sekali ya, dia income-nya bisa menembus angka di 500 juta satu bulan, satu hari 1000 transaksi. Dia bilang paling kecil tuh 100 juta selama karirnya jasa titip ini, itu paling tinggi di bulan ke-5 itu ya. Nah sekarang stabilnya angka 150 sampai 250 juta. Nah ini kalau dari mall begini nih barangnya nih
ya. Jadi orang transfer, berarti nggak pakai modal ya, orang pakai duit orang transfer dulu, baru dibelikan besok kirim ke JNE. Kalau udah pulang dari mall kayak gitu tuh mobilnya tuh. Nah, pada saat di Kokas, kalau teman-teman tahu ada apa namanya shopaholic apa ya, top spender di sana tuh dapat hadiah mobil. Nah, bulan Desember kemarin Mas Aldira dapat hadiah mobil BMW X1. Nah, ini Mas Aldira nih. Jadi top spender di Kokas bulan Desember. Kalau bulan ini nggak tahu hadiahnya Fortuner kalau nggak salah, tapi bukan belum nggak tahu Mas Aldira menang lagi apa enggak sih nggak tahu. Tapi bulan Desember dia dapat X1. Nah, itu ya. Jadi teman-teman kalau mau contek bisa langsung contek Mas Aldira. Ya. Oke. Jadi teman-teman itu yang mau saya share hari ini pada malam hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab berikutnya, saya selesaikan dulu materinya presentasi saya dulu ya sampai selesai. Oke, jadi intinya yang mau saya sampaikan pada malam hari ini apa sih? Intinya pesannya adalah ternyata mendapatkan income dari dunia online itu mudah ya. Jadi teman-teman nggak perlu punya produk dulu, nggak perlu harus punya modal dulu ya. Bisa langsung mulai, bisa langsung menghasilkan. Jadi 4 bulan rekomendasi ini dia intinya tadi ya. Kalau saya rekap, yang Sangkotifam tadi dapat income besarnya ratusan juta per hari, omsetnya dari bikin LBO sederhana ya. Mbak Tiara dapat income-nya tadi dari YouTube, Mas Aldira dapat income dari Instagram, pembicara tamu kita kemarin dapat income 5 miliar jualan kaos di Amerika pakai FB Ads. Salah satu mentor kita dapat income $240 dari Facebook status. Teman-teman praktekkan 5 hal basic ini aja, income udah lumayan ya. Sebentar di SBS1M ada lebih dari 700 video tutorial lagi yang bisa teman-teman praktekkan dan selalu update lagi. Gila nggak? Jadi kayak udah mabok aja ya, nggak akan habis-habis tuh teman-teman. Jadi kalau mau belajar akan banyak sekali materinya. Itu baru tapi yang paling penting pesan saya adalah action ya. Yang penting menghasilkan. Oke. Ini sistem kerja SBS1M, how to make your business autopilot. Intinya kita di sini membangun income masa depan. Targetnya mencapai income 20 juta dulu dalam waktu berapa lama? Targetnya 6 bulan. Mencapai income 100 juta per bulannya itu dalam waktu berapa lama? 18 bulan di kurikulum kita sekarang ya. Lalu kita mencapai income 1 miliarnya. Ini dapat jangka waktu berapa lama? Kurang lebih insya Allah 3-5 tahun ya. Yang kita bangun adalah passive income, harus bisa bangun bisnis dengan sistem. Nah, ini ada buku bagus banget namanya Half Acre ya. Ini dia cerita di bukunya gimana caranya 3 tahun jadi ultra kaya. Dia bilang kita harus bisa bangun bisnis duplikasi, membangun reseller atau franchise. Karena indahnya dunia online ini apa sih? Kita bisa bangun reseller. Maka kita harus bisa bangun sistem di bisnis kita. Ya, konsep di SBS1M ini adalah kita harus bisa bangun bisnis yang bernilai. Nah, kita contek yang ada di luar sana, bisnis besar itu basisnya selalu manusia atau konsumen ya. Contohnya bank itu dapat income besar karena dia punya 30 juta nasabah dengan minimum dia potongan admin 5.000. Ini income-nya dia 150 miliar. Operator seluler dia punya 150 juta pengguna nomornya dia ya. Yang masing-masing targetnya 10.000 aja ngisi pulsanya. Ini omsetnya dia berapa? Ini keuntungan dia berapa? 1,5 triliun. Ini contohnya ojek online ya. Dia punya 200.000 armada di Indonesia, masing-masing armada store-nya 10.000 per hari. Nah, ini income dia 2 miliar per hari ya. Jadi konsepnya semua bisnis besar adalah basisnya manusia pengguna jasa. Jadi konsepnya 1.000 orang pakai satu jasa kita atau barang kita ya, bukan satu orang kita jual 1.000 barang begitu ya. Jadi kalau misalnya ini nggak jualan besok habis omsetnya. Kalau ini kalau misalnya 1.000 orang sakit nggak mungkin ya. 1.000 yang sakit wabah serem banget ya. 100 orang disakit kita mesti punya omset 900. Nah kayak begitu. Jadi konsepnya ini ya. Jadi kita punya potensi membangun reseller bukan hanya di Indonesia tapi bisa potensi tanpa batas negara ya. Nah apa sih keuntungan? Saya mau jelasin mengenai keuntungan kalau teman-teman juga ikut memasarkan afiliasi SBS1M. SBS1M ini sudah seperti kampus ya, kurikulum dan silabusnya semakin lengkap, selalu update, dan kabar baiknya demand-nya sangat tinggi sekali. Makin banyak sekarang orang pengen belajar dunia online lah, intinya begitu. Dan kabar baiknya kita pasarnya pemula ya, dan kuenya sangat besar. Kita sudah bagikan kurang lebih 2 miliar total commission payout di bagian peserta SBS1M yang ikut jualan affiliate-nya ya. Nah, goals-nya apa? Teman-teman punya income 100 juta sampai 1 miliar per bulan untuk wisuda. Oke, dan kita kabar baik 1 kali bayar untuk belajar seumur hidup, tidak ada biaya bulanan ya, teman-teman bisa menikmati ini seumur hidup ya. Oke, yang berikutnya lagi kita ada live kelas Jakarta. Jadi untuk teman-teman yang di luar Jakarta nggak perlu khawatir, bisa ikut kelasnya seumur hidup juga. Bahkan kita sudah sekarang ada jadwal
full ya, 1 minggu itu 5 kali kelas online webinar, jadi seluruh peserta bisa ikut nanti di jadwal-jadwalnya, nanti akan diupdate kalau sudah jadi member ya. Dan kabar baiknya kalau yang kelewat nggak perlu khawatir, semua kelasnya direkam ya, dijadikan satu di sini. Teman-teman bisa akses SB1M kelas ini seumur hidup, udah lebih dari 700 tutorial dan selalu update, nggak ada biaya bulan lagi, teman-teman bisa nikmatin ini seumur hidup. Dan kabar baiknya di angkatan sekarang sudah ada Awesomebook, bahkan sekarang sudah ada edisi yang disempurnakan ya. Ini peta harta karunnya. Kita juga sekarang sudah sediakan jasa private mentor untuk memastikan semua peserta bisa ngikutin kurikulum dan bisa menghasilkan. Kita juga sudah sediakan jasa PRSB1M, jadi untuk teman-teman yang sibuk, yang nggak sempat ngerjain PR-nya, udah bayar aja ahlinya untuk kerjain lah begitu. Nanti ada paket-paketnya ya. Lalu ini adalah ada cash reward dan trip ya. Ini program baru, jadi intinya how to make money di SB1M, teman-teman tinggal ikutin Awesomebook, ikutin game plan SB1M, bikin blog yang ada bannernya ya. Tinggal daftar, nanti ada orang yang daftar SB1M, misalnya ngeliat banner iklan kita di samping ini ya, intinya kita jualan banner ya dari yang kita lakukan. Nanti akan daftar free member, ya kan, otomatis di follow by email, 3 kali kelas, akhirnya musim oke deh, saya ngeliat SB1M ini bagus banget ya, kurikulumnya banyak, kelasnya banyak, rutin, komitmen dari tahun 2013 sampai hari ini, kelasnya ada terus, materinya update terus gitu ya, oke lah saya belajar di SB1M. Nah, ada orang yang update premium ya. Flow ini bisa teman-teman praktekkan untuk bisnis apapun, intinya gimana caranya dari mulai dari pengunjung datang ke website sampai dengan barang delivery harus by system. Jadi nyari reseller juga sama. Nah, konsep afiliasi di SB1M seperti ini. Contoh kasusnya teman-teman sekarang update jadi premium nih. Teman-teman yang ngerjain PR, ada seorang nama Sarah, dia tertarik sama PR-nya teman-teman, lihat SB1M, saya ikutan ah. Nah, teman-teman dapat via affiliate 1,1 juta plus 1 poin trip, ini bisa ditukar untuk jalan-jalan tanpa batas waktu ya. Yang berikutnya Sarah ngerjain PR juga nih, ada seorang namanya Sergio, ngeliat, apaan tuh SB1M, ikutan deh. Nah, Sarah dapat 1,1 juta plus 1 poin trip. Nah, karena Sarah affiliate-nya dari teman-teman, referensinya teman-teman dapatkan 500.000 berupa royalti setiap Sarah bisa jual SB1M. Nah, ini konsep ini baru di angkatan saya nggak ada, karena hampir seluruh konsep afiliasi di luaran sana di dunia menerapkan konsep seperti ini. Jadi kita cuma contek aja ngikutin perkembangan yang ada. Oke. Nah, kita juga ada cash reward. Ya, kalau teman-teman bisa menjual 5 SB1M di sebulan yang sama, teman-teman dapat cash reward tambahan 2 juta plus 5 poin trip. Nah, potensi royalti sebenarnya seperti ini. Kalau teman-teman punya 10 premium SB1M aja ya, 10 PS, masing-masing satu potensinya 5 juta. Kalau punya 100 suatu hari nanti mungkin nggak mungkin ya. Mungkin aja ya. Nah, masing-masing ngumpulin 10, potensi 500 juta. Kalau masing-masing ngumpulin 100, potensi 5 miliar. Tidak ada yang tidak mungkin, sudah ada peserta SB1M bisa menghasilkan via affiliate 182 juta ya yang sudah dia terima. Jadi teman-teman tinggal rajin aja kerjain PR-nya. Nah, teman-teman kalau on track ngikutin sistem dan kurikulum dengan benar, on track menuju 100 juta per bulan dalam waktu 18 bulan. Ya, nah ini teman-teman bisa wisuda. Nah, kita ada program wisudanya, akan ada selebrasi di Jakarta, teman-teman akan diundang ke headquarter kita di Utah, teman-teman akan diselebrasikan di Utah dan boleh jalan-jalan ke Vegas ya, dan boleh pilih juga jalan-jalan East Coast atau West Coast. Nah, kabar baiknya dapat uang saku, dapat tiket perjalanan 2 tiket dan semua first class treatmentnya. Ya, tapi syaratnya dengan pasangan yang saya. Oke. Nah, kelas yang premium 1 SB1M itu dapat 1 poin penukaran jalan-jalan, 7,5 poin Singapura, 19,5 poin Australia. Tahun ini kita ada 4 kali perjalanan, ada ke Vegas, ada ke Dubai, ada perjalanan rohani juga. Jadi banyak banget perjalanan tahun ini ya. Nah, biaya bergabungnya ini dia. Harganya yang ini udah tutup ya. Ini harganya untuk premium dan basic ini 6950 dan 4750. Teman-teman pilih yang manapun bisa wisuda, dan kabar baik kita sekarang ada kelas akselerasi ya, bisa untuk percepatan, itu langsung mentoring dengan Mas Berto, founder SB1M ini, dan dengan Pak Riza. Pak Riza itu income-nya confirm rata-rata 500 juta per bulan. Jadi langsung coaching dengan beliau. Terserah nanti teman-teman mau ikut apa enggak, tapi itu coachingnya kita garansi teman-teman pasti akan wisuda lah gitu, dengan waktu yang lebih cepat gitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ini via affiliate-nya 1,1, yang ini 500.000, yang ini poinnya 1, yang ini setengah, yang ini dapat cash reward, ini enggak. Ya, jadi bedanya itu. Tapi semuanya fasilitas belajar yang sama, bisa ikut akselerasi, bisa wisuda juga. Nah,
Untuk teman-teman yang mau ikut bergabung di bulan April ini sampai tanggal 30 April besok kita ada diskon 1 juta. Di harganya jadi segini. Tapi setelah 30 April harganya normal kembali. Dan ini 1 kali bayar untuk belajar seumur hidup. Nah teman-teman nanti kalau misalnya oke saya ambil basic dulu nanti mau upgrade member premium boleh nggak? Boleh. Tinggal tambah aja sisanya. Nggak ada batasan waktu mau 10 tahun lagi baru upgrade juga boleh. Oke. Nah ini jadwal kelas yang ada di BRI Sudirman. Nanti ada kelas webinarnya juga. Ya ini teman-teman nanti bisa ikut. Oke, terus dari saya ya penjelasan saya pada malam hari ini. Oke, ada yang mau tanya? Oke, ini ada Mas Endri sama Mas Febri. Oke. Halo Mas Endri, apa kabar? Selamat malam. Mas mau tanya, kalau misalnya mau coaching sama Mas siapa tadi? Mas Berto ya Mas ya. Itu apa aja yang harus disiapin itu Mas ya? Atau Oke. Nanti ada interviewnya dulu Mas. Nanti ada interviewnya dulu, nanti ada tantangan materai buat komitmen mau serius begitu. Oh iya. Jadi komunikasinya nanti langsung ke Mas Berto apa ke Mas Adit dulu atau gimana? Nanti kita ada kelas coaching khusus tuh. Mas Endi langsung bisa konsultasi sama Pak Riza sama Mas Berto. Coachingnya seminggu 2 kali. Nanti ada kelasnya. Di BRI seperti kemarin apa gimana? Di BRI dan dari webinar juga bisa. Karena pesertanya seluruh Indonesia ya. Iya. Selanjutnya ini Mas mau nanya lagi. Kalau misalnya saya kan belum punya produk gitu. Mau Mas Hare mau jual affiliate gitu kan saya juga belum tahu caranya gitu Mas. Tadi juga apa sih kalau menurut saya sih materinya tadi terlalu banyak juga jadi kita terlalu banyak terus cepat juga gitu Mas. Mungkin perlu ada ketemu gitu Mas untuk grup yang baru ini untuk membahas detail gitu masing-masing yang sudah dibahas tadi gitu Mas. Gimana Mas? Ada kelasnya Mas, nanti kita bahas satu-satu ya. Untuk peserta baru nanti ada kelas namanya startup. Itu kita bahas detail satu persatu. Oh iya. Untuk harinya hari apa itu Mas ya? Itu hari Sabtu dan hari Kamis. Ada webinar juga. Sabtu besok berarti Mas ya? Ya, Sabtu besok itu kita kelas kelas startup. Itu lewat Zoom atau ke BRI atau gimana? Oh, lewat Zoom. Oh, Zoom juga ya. Jamnya berarti jam 10 itu yang di-share di grup itu ya, Mas? Yes, jam 10. Oh, ya. Oke. Ya, Mas, makasih, Mas. Oke, thank you Mas Henry. Nanti ya sama-sama. Kontak ya. Iya, Mas. Oke, Mas Febri, ada mau tanya kah? Iya, halo Pak Aditya. Ya. Ya, ini tadi saya lihat ada Awesome Book ya. Ya. Ya, itu kalau beli bukunya itu doang tidak boleh ya? Nggak bisa Mas, itu buku khusus ini yang upgrade. Karena kalau cuma juga karena akses kurikulumnya kan harus ke SB1M Class tadi. Gitu. Iya. Baiklah. Jadi kalau hanya baca bukunya aja sih ya tidak ada penjelasan apa-apa karena semua penjelasannya sih ada di kurikulum ya. Iya, siap. Mengurutin step by step-nya aja. Iya. Oke, ada lagi mau tanya kah teman-teman yang lain? Oh iya, Mas Hendri. Kemarin kan saya udah coba baca-baca di bukunya tuh Mas ya, sama nyesuaiin di webnya juga. Cuma saya kan kemarin ini alhamdulillah saya udah selesai nginstal WordPress-nya. Nah selanjutnya itu kan saya masih bingung apa harus ngerjain Facebook-nya dulu atau bikin WordPress-nya itu dilanjutin gitu. Oke, jadi nanti kita besok dibahas satu persatu tuh Mas, dari mulai bikin artikel,
Besok ini Sabtu ini ya, Ya. yang jam 10 ya. Nah, cuman materinya nanti per minggu beda-beda supaya peserta yang penting kan prakteknya dulu kan. Iya, iya. Nah, besok itu kita materi membuat artikel, Mas. Jadi Oh, nyambung sama, makanya punya website dulu biar langsung bisa praktek gitu. Oh iya. Oke. Oke. Nah, ini cara install softwarenya gimana, maksudnya apa ya? Software apa ya? Mas Rudi Haryadi. Mungkin ini saya angkat aja deh. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Kita habis ini istirahat. Saya Iya. udah juga. Mas Rudi, mana Mas Rudi? Nggak ada Mas Rudi Haryadi. Nah, ini dia. Mas Rudi. Mana aku hilang? Oh ini Mas Rudi Haryadi, Mas Ridwan. Oke. Ada Mbak Lita. Mbak Lita. Oke, langsung saya promote panelis ya. Langsung tanya jawab aja. Oke, saya mute dulu ya Mas Henry ya. Oke, misal dari Mas Henry sudah, Mas Febri sudah, Mas Rudi Haryadi, yes, ada mau tanya Mas? Halo Pak. Hmm. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Install apa Mas? Ini Pak, yang tadi materi YouTube, kan tadi ada namanya Fantasia software edit video. Terus ada software Sparkle membuat video kartun. Itu softwarenya itu gimana ya installnya? Oh, langsung aja di laptop Mas, kalau itu nggak bisa di HP, nggak bisa di handphone. Oh itu nanti itu paket premium ya Pak? Enggak, kalau itu pasang sendiri. Kalau premium itu hanya bayar, pokoknya paket-paket ini hanya biaya belajarnya aja. Tools-toolsnya beli sendiri. Iya ya. Oke. Itu Ya, misalnya Pak. di laptop Mas, nggak bisa di handphone. Oke. Ya. Oke, Mbak Lita tadi apa nih? Halo Mbak. Halo Mbak Lita. Halo Mbak. Mbak Lita. Wah, Mbak Lita hilang. Halo Mbak. Oke, Mbak Lita Ansari. Siapa lagi tadi? Mbak Lita hilang ya. Udah ya Mas Henry udah. Mas Febri tadi sudah ya. Dan Mbak Lita. Ya, ayo Mas. Iya, Pak Aditya. Ya. Iya, maaf sebelumnya. Ini kan saya belum upgrade ke premium member. Nah, ini kalau untuk bertanya itu apakah dibatasi atau enggak sih, harus ke siapa? Nanya aja. Ini nanti teman-teman bisa nanya ke WhatsApp saya ya. Oh, WhatsApp. Ya, tanya aja boleh. Iya. Ya. Teman-teman bisa sebentar ini. Nah, ini saya Adit RK, WA saya 081317646525. Iya, bentar. Ya, oke. Bisa save di sini, nanti kalau nanya aja sama apa namanya, kalau sama nanya juga ke orang yang ngundang teman-teman ngasih link ini ya. Oh begitu, baik siap. Tanya mereka ya. Iya siap. Ya Mas Henry. Mas Adit, kalau yang kan saya kan udah update ke premium tuh, yang ya. 6 juta kemarin ya. Nah itu bisa itu kan ada perbedaan toolsnya ya dengan yang 4 juta ya. Nah itu toolsnya nanti bisa didapat atau ini di mana ya? Oke, kebetulan toolsnya itu kemarin beberapa kita udah stop kerjasama sama developernya Mas. Nanti kita lagi update tools baru.
Jadi nanti menyusul Mas, menyusul. Tapi sekarang intinya sih belum ada terus dulu ya, karena kita lagi stop kerjasama sama yang kemarin. Oh gitu. Jadi sedang mencari Ini baru tools lah. baru lagi gitu ya Tools baru. untuk kerjasama lagi gitu ya. Betul ya. Jadi sabar dulu ya Mas ya. Ya. Siap. Ya. Oke, untuk jadwal webinarnya lagi nanti tanyakan ke orang yang mengundang teman-teman ya, yang mengundang teman-teman ke webinar malam hari ini, bisa tanya ke mereka via WhatsApp juga bisa ya. Jadi kita kalau untuk yang free member kita ada jadwalnya itu hari Selasa jam 22. Ini materinya ganti-ganti nih. Ada minggu pertama itu ada FB status dan Instagram. Habis itu minggu kedua itu ada FB Ads, landing page, fanpage. Nah, teman-teman bisa kesini. Ini yang untuk free member ya. Tapi materinya ini akan diulang-ulang terus ya. Jadi kalau mau materi yang lain nanti harus upgrade dulu. Ini ada YouTube, materi YouTube. Yang minggu keempat ini ada artikel. Oke. Nah, ini hari Selasa nih materinya ganti-ganti. Kalau yang tadi ini akan diulang-ulang terus hari Rabu jam 1 sampai 15.30. Hari Kamis juga sama. Jamnya sama. Lalu ada hari Kamis malam jam 19 sampai 21.30. Ini jadwal untuk free member ya. Jadwal free member. Nih banyak tuh kelasnya free member aja ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4 tuh bayang tuh free member tuh. Kalau yang premium atau basic itu jadwalnya banyak banget, padat, dan setiap minggu rutin kita ada kelas. Jadi kebayang teman-teman bisa nikmatin itu seumur hidup. Ya, apalagi yang bergabung di bulan April ini beruntung sekali karena seumur hidup saya di SBSTM tidak pernah diskon, yang ada naik melulu. Ya, jadi yang bergabung sekarang ini beruntung banget dapat diskon 1 juta tuh, itu beruntung sekali lah. Karena teman-teman bayang 1 kali bayar buat seumur hidup ya. Itu kalau dibagi seumur hidup teman-teman nggak tahu harganya berapa tuh per harinya. Murah banget ya. Jadi beruntung banget lah menurut saya yang di April ini. Oke, ini baru jadwal free member ya. Nanti kalau yang premium, yang sudah basic premium nanti ada jadwalnya sendiri. Itu kelasnya langsung mentoring. Ya nanti kita bagi hari Senin apa, hari Selasa apa, banyak sekali kelasnya lah. Ya sampai hari Sabtu juga ada. Jadi untuk kita mengakomodir semua kebutuhan peserta. Ya intinya tidak ada alasan untuk peserta tidak bisa menghasilkan karena kita udah kasih materinya hampir setiap hari ya, teman-teman bisa tinggal ikutin aja, insya Allah kita akan wisuda sama-sama. Oke, itu materi dari saya malam hari ini dari saya ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Tanyakan informasi lebih lanjut kepada orang yang mengundang teman-teman di pada malam hari ini ya. Oke, jangan lupa hubungi bisa WhatsApp saya di 081317646525. Ini ada yang tanya lagi WhatsApp saya nomor berapa, bisa lihat di sini. Dan WhatsApp bisa juga tanya ke orang yang mengundang teman-teman ke webinar ini. Oke, itu sekian dari saya, dari Adit RK. Saya doakan semua teman-teman bisa bergabung di SBSTM ini dan semua bisa wisuda ya, amin ya. Oke, karena kita akan mendapatkan kehidupan insya Allah yang lebih baiklah. Oke, salam sukses buat teman-teman semua. Sampai jumpa di webinar berikutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana matiin ini webinarnya? Sebentar ya. Oke, ya terima kasih teman-teman ya.